semua abang-abang, Assalamualaikum. Bang Syukron. Yana, Bang Sepatu, Bang Juma. Iya, semangat Shalom, pagi, selamat pagi. salam. Salam kenal yang Selamat belum pagi kenal. semua. Jumpa lagi teman-teman, masuk ke sini lagi. Iya. Mari kita bincang-bincang santai sambil ngopi. Bang Suma ada dua. Ada satu di sebelah, ada satu di bawah. Serupakan itu disurapakan. Iya. Iya, iya. Berapa orang yang Muslim di sini, Bang? Sementara ini Sendiri ya? Sementara ini baru ada Sendiri aku kayaknya ya. itu Muslim, Bang. Ada Ica, ada Sayang. Oke, saya boleh sedikit ya. Ada yang membuat saya penasaran ini teman-teman. Silakan, Bang. Baik. Di dalam pengakuan Yesus sendiri ya, ini kayaknya perlu kita kaji. Ya. Di dalam Yohanes 18:37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saya penasaran aja di sini teman-teman, di mana Yesus mengatakan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Artinya, kalau teman-teman Kristen ini berada pada posisi yang benar, tentu yang membuat saudara menjadi Kristen adalah suara Yesus atau pengajaran Yesus. Boleh tidak saya minta kepada saudara-saudara, teman-teman saya di sini, pengajaran Yesus yang mengantar saudara menuhankan dirinya, mempersembahkan diri Anda sebagai hamba Yesus, itu pengajaran Yesus yang mana yang Anda dengarkan dari Yesus sehingga saudara-saudara menyembah Yesus yang adalah anak Maria? Silakan. Oke, fight. Monitor. Emang di sini nggak ada yang Kristen apa? Aku doang. Aku mah Yohanes 3:16 aja, Bang. Yohanes 3 Apa tuh? Karena nomor begitu 16. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, itu dia. Ya, itu dia, seirama dengan yang tadi. Ya itu, karena begitu besar kasih Allah itu, kita kan Iya. manusia udah berdosa. Yang Terus, tadinya harus masuk neraka, tapi Allah mengorbankan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu kan alasan kita untuk menjadikan dia Tuhan. Iya kan? Gitu loh. Karena kasih Allah. artinya poinnya adalah Yesus mati di salib gitu ya. Ya itu karena kita manusia berdosa ini. Dan Allah mengasihi kita. Dia menebus dosa kita melalui anaknya Yesus Kristus. Itu kan apa itu? Iya, maksudnya Ya gini. itu alasan untuk menuhankan dia. Gitu loh. Tetapi Tuhan juga mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, orang yang Ini kan tidak abang- bersalah. Ini kan abang nanya ya, bukan Iya. untuk debat, karena abang nanya alasan untuk menuhankan kan? Gitu loh. Bukan. Iya. Bukan. Kalau pernyataan Yohanes 3 nomor 16, di situ tidak ada kata dikorbankan, apalagi menjadi penebus. Hanya percaya kepada Yesus. Justru saya katakan, setiap orang yang berasal dari kebenaran Bang, mendengarkan itu tadi, suaraku. Bang, mau apapun bahasanya mengaruniakan anaknya tunggal, paham nggak? Tapi Mau bukan apapun untuk dibunuh kan? bahasanya. Artinya mengaruniakan itu apa, Bang? Iya, mengeruniakan, memberikan, mengutus sebagai Otomatis jalan. gini loh, abang tahu nggak? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita itu udah kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Yang tadinya kita Jatuh harus ke dalam mengalami dosa ini kematian. ilmunya dari mana? Kalau boleh saya tahu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini udah saya bilang ya, maksudnya ini kan udah saya kasih tahu bahwa abang kan cuma bertanya, kenapa saya menuhankan dia?
Iya, tapi kan wajar ya itu ketika tadi, saya gitu loh. tidak terima jawabannya kan gitu ya. Ya, Di- itu terserah abang, gini loh. Saya tidak perlu untuk abang memahami keimanan saya, gitu loh. Kan ini abang Oh, bertanya, gitu. kenapa alasan saya untuk menuhankan Yesus, benar nggak? Iya, Ya karena karena tidak Tuhan ada bagi saya kan pernyataan, belum tentu gini karena bang. tidak ada Karena pernyataan dari Yesus langsung. gini loh Bang Juma, Nggak ada. Iya. Tuhan bagi saya belum tentu abang bisa menuhankan dia kan, benar nggak? Oh, memang. Abang kan bertanya, alasan saya untuk menuhankan Yesus. Itu alasan saya, gitu loh. Ya, kan saya nggak menyuruh abang untuk setuju dengan pendapat saya. Abang Yang saya bertanya, jawab, minta, gitu loh. yang saya minta pengajaran Yesusnya, bukan pengajaran dari saudari saya ini. Bang, karena Kalau dari Kristen jelas alasannya menuhankan karena mengira Yesus Tuhan. inti Nah, yang saya pengajaran, paham? Kan Yesus mengatakan itu kasih, itu inti pengajaran Kristus, kasih. setiap Iman, orang pengharapan, yang dan kasih. setiap Kurang orang apa yang itu? Abang mau berdebat lagi? setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kan gitu. Nah, yang saya tanya, suara Yesus yang mana yang Anda dengarkan sampai ada pada poin menuhankan dirinya? Itu yang saya tanya. Bahkan ini abang kan tadi bertanya, nggak gitu pertanyaan tadi. Abang bertanya, apa alasan Anda menuhankan Yesus? Itu pertanyaan Ya. abang. Benar nggak, Oke. Bang MVP? Saya tanya, Jadi alasannya jadi itu abang bertanya gitu, bersandar saya tidak jawab. kepada suara Yesusnya. Itu loh. Apa yang mendasari dari suara Yesus sehingga Anda pada posisi menuhankan dirinya, kan itu pertanyaan Kan saya saya. sudah bilang Bang, karena Allah begitu mengasihi Mengaruniakan. manusia. Dia menggunakan anaknya Yesus Kristus. Itu salah Iya. satu alasan saya Iya, menggunakan Yesus. Yesus Karena dikaruniakan. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus dikaruniakan sebagai juru selamat. Yang nama digunakan itu dia, Yesus itu memang untuk menebus dosa manusia, Bang. Karena Nggak manusia itu ada, dijatuh ke dalam dosa. nggak ada itu, Gitu. nggak ada itu. Menebus Bang, kan dosa saya itu sudah hanya. bilang. Abang cuma bertanya alasan saya menuhankan Yesus kan? Itu jawaban saya. Saya tidak memaksa abang untuk setuju dengan pendapat saya. Karena Iya. abang cuma bertanya. Mungkin ada Gitu loh, teman paham lain nggak? yang bisa Gitu. lebih kena terhadap pertanyaan saya. Iya, gini Bu Pet. Ini si Jum ini merasa orang tak berdosa ini. Jadi gak Ya usah iya, disamakan. Gak Dia usah kan disamakan bertanya. kita dengan dia. Kenapa saya menuhankan Iya. Yesus? Saya jawab gitu loh. Lah kalau dia nggak setuju dengan pendapat saya itu hak dia. Tapi- Benar nggak sih? tapi Kan saya tidak walaupun menyuruh dia begitu, menuhankan Yesus. Gitu loh. Coba Kalau- tanya dulu dia. Coba tanya dulu dia. kalau saya- Bu Pet. Manusia berdosa Saya kasih Jum menyembah ini atau Yesus tidak? karena Coba dia tanya adalah dulu juru itu. selamat. Coba Ya, tanya dulu juru itu. selamat. Iya, Jadi Manusia kita- berdosa kasih kita Jum itu sebagai- Jadi apa? gini. Tanya dulu Bu Pet. jadi gini. Artinya kita pasti selamat kalau kita percaya Yesus karena dia kan juru selamat. Artinya Ya. kita akan selamat Iya. kalau kita percaya percaya. Yesus sebagai apa? Bang, naikin Bang Juru Messi itu selamat Bang. kita kan. Bang Sebagai Bang apa? Messi. Itu dulu. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 36, Tanya barang dulu siapa orang. barang siapa Manusia percaya berdosa kasih kepada Jum itu apa? Yesus, Tanya dulu. Ya. barang siapa Jangan mau percaya Kristen Bang digodok-godok MVP itu. naikin tuh. barang siapa Jangan mau percaya digodok-godok. kepada Yesus, Tanya dulu. ia beroleh hidup yang kekal. Kan gitu. Jangan mau digodok-godok Kristen. Tapi sebaliknya, tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Ini bahaya ini. Makanya perlu dikaji. Bang, gini Percaya loh, Bang. dalam arti apa? Kan gitu. Bang, Ya. yang namanya iman, nggak mungkin abang menyelami iman Kristen dengan pola pikir abang yang Nggak Muslim. perlu. Tuh. Ini kita sama kayak misalnya kita Kristen, bahasnya. saya nggak perlu memahami iman abang, paham kan? Jadi kalau Bahasnya abang itu di nggak perlu ini bertanya pernyataan sebenarnya. Yesus, pernyataan Abang Yesus nggak perlu bertanya. sendiri. Kan abang tadi cuma bertanyanya apa? Apa alasan anda menggunakan Yesus? Ya saya bilang Ya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Udah titik. Mau abang setuju dengan pendapat saya itu urusan abang gitu loh. Pakai logika gitu loh. Kita kan udah tadi diskusi, bilang kita ini Mbak. kan tadi dia bilang kita ini nggak debat. Dan dari awal Setiap aku udah orang bilang, yang berasal dari gitu loh. kebenaran mendengarkan suaraku. Kan gitu. Jadi, Nah, saya jangan tanya suka suara memikir Yesus yang kata mana? gitu loh, Bang. Saudara, suara Yesus yang mana yang Mbak ini dengarkan sampai Mbak menuhankan Yesus? Kan udah aku bilang karena begitu besar kasih Allah. Itu bukan Kita suara yang tadi harusnya mati. Yesus. Nah, Anda Itu kan bertanya tapi Anda menjawab sendiri, nggak usah bertanya. Yohanes Paham kan? 3:16 Pinter itu gitu kan loh. suara Yesus kan? Iya, pinter gitu loh. Yang saya tanya suara Yesusnya, Mbak. Yohanes Bang, ngerti nggak 3:16 poinnya? itu bukan Abang suara nggak ngerti Yesus ya kan? poinnya? Ngerti nggak poinnya? Karena kasih Allah yang begitu besar.
Iya, Dia terus menurunkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Abang loh, pinter, tapi masa aku harus jelasin? itu di mana korelasinya Artinya apa? dengan kedatangan Yesus kok mati? Yesus itu Artinya orang apa, benar. Kak? Tahu nggak artinya mengeruniakan? Mengeruniakan untuk apa? Menebus dosa manusia melalui apa? Oh, di Kematian mana Yesus. ilmunya mengeruniakan Nah, mati menebus ini dosa? lu baca Alkitab, Bang, udah ya, titik. Iya, Gua nggak saya mau baca, lagi ya. saya baca. Silakan tunjukkan di mana tertulis Bang itu. YP, Bang YP, Silakan. maaf ya Bang YP, saya cuma ditanya sekali alasan untuk menurunkan Yesus, kan itu benar nggak Bang YP? Tapi Bang YP tahu kalau saya bukan orang yang suka berdebat, karena saya tipe orang, ya maaf, lu bertanya gue jawab. Kalau lu nggak mendapat itu urusan lu Ya gitu udah loh. yang lain aja. Ini kan sederhana pun ya, nggak perlu kita pakai Ya lu nggak marah-marah kasih gitu ya. pendapat gue lah, gimana sih lu Bang? Enggak, saya tanya suara Yesusnya, Mbak. Suara Yesus yang saya tanya. bantu jawab ya, Bang. Barang siapa yang berasal dari kebenaran, dia akan mendengarkan suaraku, kan gitu. Ya sabar Suma. Ya, ya. Saya sabar, silakan. Oke, saya membacakan ayat untuk menjawab Bang Suma ya pertanyaannya. Ini saya ambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Ini tentang suara Yesus kan. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikian Bang Suma. Iya, makanya saya tanya, suara Yesus yang mana yang menjadikan saudara menuhankan dirinya? Simple kan? Suara. Iya. Yang mana suara Yesus itu? Memang mau suara Yesus yang mana sih? Suara Yesus contoh. Suara Yesus Yang contoh. mana tuh? Ya, Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu suara Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, itu suara Yesus. Nah, yang saya tanya, suara Yesus yang mengatakan sesuatu sehingga dia Anda tuhankan, itu yang mana? Sederhana kan? Itu yang Yesus berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran, kan suara Yesus juga. Iya, betul. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Betul itu. Itu Iya, suara makanya orang Yesus. Kristen percaya Yesus. Nah, karena sekarang dia adalah jalan hidup dan kebenaran. Iya, dia bukan tujuan, dia hanya jalan. Nah, makanya saya Host, tanya, Tidak bisa. Host, Tidak. naikkan Bang Melki host. jalan ke kantor itu Host. bukan kantor, Mbak. Makanya saya minta suara Yesus yang Anda dengarkan sampai Anda pada posisi menyembah dia, itu suara yang mana, kan gitu. Sederhana saja. Karena memang dia jalan, tapi di Yohanes 14 ayat 10 sampai 14 itu ada loh, aku adalah Bapa apa yang Nggak ada, Bapa nggak juga ada. itu, Coba nggak ada itu, dibaca Mbak. Yohanes 14. Host, Justru Ada. kalau Yohanes 14 itu kita Hanya akan PYP. sampai kepada poin dia hanya utusan. Enggak. Silakan ada. aja. Ini suara Jikalau Yesus kamu- salah satunya. Sebentar, Jikalau santai. kamu mengasihi aku, kamu menuruti ini segala ya, perintahku. Juma, Iya, silakan. Juma, kau dengar dulu Juma. Kamu itu ya, dari dulu pertanyaanmu, di mana Yesus, di mana tertulis berkata perkataan Yesus sendiri akan menyembah Dia anak manusia. Kamu pertanyaanmu itu sudah basi sebenarnya. Udah malas juga orang Kristen menjawab pertanyaan. Bukan Bang, sorry, saya luruskan. Pertanyaanmu. Ini saya membawa data tadi. Iya. Yohanes 8 kan saya bawa data. Selalu pertanyakan pertanyaan kamu itu. Akhirnya Yohanes Yesus berkata, 18. kata Yesus kepadanya. Dasarnya kan ada, Bang, saya bertanya. Kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan dari gunung ini dan bukan juga dari ini Ya, kan bahwa Yesus itu menyembah kepada mereka. Bapa. Jadi Yang Yesus saya itu tanya adalah menyembah Allah itu, dirinya. dia inkarnasi. Ini Yang Bapa. dengar dulu. satu-satu. Jadi Bapa itulah menurut inkarnasi sebagai manusia. Seperti manusia itu adalah Yesus Kristus. Kecuali Anda Dia menggunakan juga Bapa, jurus dia juga inkarnasi. anak manusia, Dia juga Bapa. Nah, itu berarti lari ke ajaran Loh. ajaran apa namanya? Begini saja. Lari kemana gitu? Yesus bukan hanya perkataan. Biar aku jawab. Halo, selamat pagi. Inkarnasi itu nggak ada Yesus ajarkan. Kamu nggak ada. katanya mau mendengar. Kamu katanya mau mendengar perkataan Yesus langsung. Iya. Ini Yesus berbicara, kata Iya, dia Yesus kepadanya, menyembah siapa? Menyembah siapa di sana, Bang? Kepadaku. Hmm.
percaya juga kepada Bapa yang telah mengutus aku. Kan gitu ya? Percayalah, makanya kau dengar, makanya kau dengar Juma. Kau kayak anak kecil aja kau ini. Ya, Makanya tapi kan Ustaz. saya punya hak untuk nyangga, Bos. Kamu yang Apa, ngomong, nanti kok Saya kamu bukan bertanya. jemaat gereja. Kamu Kalau bertanya. jemaat gereja Suma. manggut-manggut, Iya. bayar perpuluhan. Iya, Kalau saya Suma, enggak. Suma. Saya ini muslim. Nanti kau Kamu buktikan kalau bertanya, bisa mau- menyelamatkanmu mau ya. gini, Bang, gini, Bang. Muslim yang bisa Saya- selamat ya. Oke. Saya tengahin dulu, saya tengahin. Wajar kalau saya bertanya. Gitu. Tunggu, saya tengahin dulu ya, Bang. Ya, Ini, Bang, ya. Makanya kau dengar Juma. Kau Saya tengahin dulu, sorry. Ya saya dengar, Bang, tapi kalau tidak sesuai dengan dalil, Iya, ya Suma. pasti saya bantah. Iya, Suma. Kau belum pernah jawab pertanyaanku ya. Gimana tidak Ya, sesuai? nanti kusanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Jangan kamu lari ya, tadi Suma ya. kamu Nanti mau jangan lari ya, mendengar. kalau hutan. Sudah satu-satu. Mana ada saya lari, saya datang ke sini. Oh, susahnya cari komal Kristen. Perkataan Yesus. Lari. Justru saya Halo. tidak akan Jadi gini ya. Meludahi aku kan waktu kutanya kau. Tunggu, Bang. Ya. Tunggu. kalau bisa diperhatikan Tunggu, boleh. saya jawab dulu ya. Ya, silakan. Sabar. Satu-satu teman-teman. Iya, betul. Cuma kamu kan Saya sendiri katanya di sini mau loh, mendengar langsung ya. dari perkataan Yesus. Iya, tapi Ini Bung, perkataan Yesus saya ini langsung. bukan jemaat Kata gereja, Yesus, ngerti ya? Sabar, Suma, gantian kalau ngomong. Kau nih nggak punya adab ini di sini. Turunkan aja lah Bang. Itu kan? Ini nggak bisa udah diskusi mulai ini, panas. seperti ini. Nah, kau Satu-satu ya, satu-satu. Panik. Jangan potong. Kan, panik. Aku ditolong kalian aja aku sendiri kok, Suma. Nggak usah sok-sokan. Nggak usah teori, ini buktinya saya di sini. Santai aja. Iya, saya juga pernah Sabar, di rumah kalian. Wah, kalian Makanya apa? kau Cuma dengar datang. cuma. Silakan. Kau kan bilang. Saya baca dalilnya Kau kan- dulu kau supaya kan kita bilang, bisa. Jadi gini, Bang. Ya saya jawab ya, Bang ya. Tolong Iya. satu orang yang Saya menjawab. jawab dulu Silakan, ya. silakan, Bang. Oke. Silakan. Saya jawab ya. Makanya kau Iya. diam kalau orang jawab. Oke, tadi kan sudah dijawab Bang Suma ya. Iya. Tadi sudah dijawab sama ya, Mbak siapa tadi ya? Ya, itu berarti udah jawaban loh, Mbak. Iya, Itu saya karena paham. ditakwalkan Yesus karena Yohanes Yesus Tuhan. 10 ayat 27 sampai Nah, masalah misalnya ya itu sudah dijawab juga Pak Paspatu tadi ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi boleh nggak saya Karena menyangga? kami juga tidak boleh. ya nggak Boleh, tunggu, kan? saya belum selesai Pak. Yang putar-puterin. Boleh menyangga Bang tapi Suma. iya, tapi kan saya belum selesai. Kendalikan. Saya belum selesai. Iya, jadi gini Bang Suma, Allah itu kan gampang diciptakan ya, karena Allah itu memang gampang diciptakan oleh manusia. Orang bisa pergi ke pantai, bisa menciptakan Allah. Orang bisa ke gunung, bisa menciptakan Allah. Orang ke gua bisa menciptakan Allah. Jadi terserah orang gitu. Misalnya Allah yang diciptakan di abad ke-7, abad ke-10, abad 21 itu kan terserah orang, Bang. Jadi kalau abang datang sini bertanya, ya silakan saja gitu, nggak ada masalah mau bertanya. Lah kan Dan saya kalau sudah dijawab bertanya, ya terus kenapa komat sudah kami? dijawab. Iya. Saya Loh, kan saya dijawab. kembalikan. Anda diam, Kan Anda dijawab. diam. Anda diam. Ini giliran Iya saya. kan dijawab tadi. Diam dulu. Yesus Sudah, mengatakan Suma, di dalam Suma, Yohanes Suma, diem. 18:37, setiap orang Ya. yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Suara Ya, mana kalau yang aku- saudara dengar dari Yesus sampai saudara Oke. mempertuhankan Dia yang adalah manusia? Itu pertanyaan saya. Oke. Jawab. Oke, jawaban saya sederhana saja. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," dan bukan si Allah SWT yang bukan Tuhan, yang dijamin Allah SWT dijamin pasti bukan Yohanes Tuhan juga karena dia jalan. iya, nggak apa-apa mau dia siapapun bukan jalannya. Iya, yang jelas Allah bukan Tuhan karena kan dia Ya selatan nggak itu. apa-apa. Anda Kan kita sudah pernah bahas. Loh, Iya, Anda kan kita udah pernah bahas. Wajar Iya, kalau nggak Anda apa-apa. tidak menuhankan. Nah sekarang Anda menuhankan Iya. Yesus. Sabar. Suara Yesus. Karena Yesus karena bagi kita Yesus Tuhan dan Allah SWT bukan Tuhan. Kan gampang. Saya minta suara Jawabannya Yesusnya, teman. bukan Iya. komat kami. Tadi kan Siapa yang tadi Suara Yesusnya yang saya minta mana? tadi Bang. Mana? 16 Jadi- juga ada. Akulah jalan kebenaran dan Siapa yang hidup. Iya, betul. Islamku mengimani. Iya. Yang saya minta suaranya. Iya, makasih sudah mengimaninya Bang Suaranya tenang Suma. aja, Suma. Jadi Santai, nanti jawab. kan Ya. gini Maleki, Bang Suma. diam dulu dia. Yang lain. Lah, saya- Dia nggak bisa menjawab. Iya, tadi kan sudah dijawab. Iya, Dan sudah siap, saya terima kasih. iya
Gini bang, jadi kan kita kan tidak menuhankan Pertanyaan Allah saya Subhanahu wa taala. Ya jawabannya sederhana karena saya Markus Tunggu, tunggu, ada- siapa yang berasal dari Iya. kebenaran pasti mendengarkan suaraku. Nah, suara mana yang kalian Oke. dengar sampai Anda menuhankan? Oke. Jadi kita menuhankan Yesus karena Allah Subhanahu wa taala dijamin pasti bukan Tuhan. Kan gampang. Jawaban apa itu? Ya kalau kan emang ada bukti Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Aduh, parah. Kan nggak ada bukti tuh. Aduh. Emang ada bukti Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Aku tanya. Tadi sudah dijawab, Bang. Ada bukti nggak Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan? Jawabannya kan Kalau saya Wah, aku jawabannya apa? tanya. Apa yang Iya, percaya aku akan tanya ke Abang dibaptis dan Suma. diselamatkan. Gantian Bang loh, Zuma. gantian. Saudara Iya. Meleki dengan ilmu udah diam, kamu diam. Yang Aku lain lagi. tanya ada bukti nggak Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan? Nggak bisa jawab. Kan tinggal jawab. Akbar, Yesus menyembah kepada Ada esensi bukti nggak? Ada Yesus bukti itu tidak si Allah Yesus itu itu Tuhan atau menyembah. bukan? Yesus itu menyembah. Yesus itu Iya, Tuhan. si Allah juga menyembah Muhammad. Ada bukti nggak Allah SWT itu Tuhan? Jadi gitu. cuma Aku segini. tanya. Komal Jadi serame jadi nggak bisa jawab. Jadi nggak bisa adalah sumber jawab. Kristennya kayak gini. Ya, oke, jadi nggak bisa jawab kalau Allah SWT itu Tuhan. Kalau nggak bisa jawab ya udah nggak apa-apa. Apa mau adu kuasa ada? Sabar. Kenapa Sabar. ini malah keserupan di rumah sendiri? Jadi begini, Suma, aku sudah Ya, silakan Bang, silakan. Oke, suaranya yang mengatakan diri Yesus. Cuma Udah, hargai teman Anda yang mau menjawab. Otaknya belum Oke, yang lain lagi. Gak usah nyerang pribadi. Nggak usah. Jadi Markus 16 itu juga Iya. perkataan Yesus. Siapa Iya. yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan. Itu mau apa Iya. lagi kok? Oke, baik. Ya. Percaya dalam arti apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Mau utusan atau mau apa? Oh, nggak Tapi bisa, begini, nggak bisa. Sebentar, loh, kok Nggak kau bisa yang punya gitu. hak? Nggak bisa, punya hak har- gitu. Harus Percaya. sesuai dengan suara Yesus, Bang. Harus sesuai dengan suara Yesus, Suma, abangku. ikat jinmu dulu, ku jawab. Lah, harus ya. sesuai suara Yesus kan? Sudah, aku jawab. Diam aja dulu, kok diam dulu. Itu suara Yesus. Dan dia suara- membuktikan. Sebentar, jangan kepotong. Jangan Silakan. kepotong. Ya. Silakan. Kalau belum saya bilang silahkan, jangan kepotong ya. Iya, tapi jangan emosi, Bang. Santai, atur napas. Jangan santai ya, santai. Yang tadi udah santai. kelelep dia. Sudah, Jangan sampai Anda jadi korban lagi nih. Diam. Santai. Ya, sabar. Suma, silakan. Teman-teman diam. Teman-teman diam. Kau tuh tidak ada apa-apanya. Nanti gua habisi dia. Tenang aja. Nanti dia mau mulai Tuh, ada yang mau habisi saya tuh. Jadi kamu santai aja. Santai aja. Alor diam. Diam dulu, Alor. Ya, biar ku gulung satu-satu. Silakan. Iya. Nah, giliran Anda, Dewai, Iya, silakan. iya. Oke, jangan kepotong ya. Iya. Yesus diam ada dulu, perkataan Om mau Alor. percaya. Om Alor, Aduh, diam dulu. siapa sih? Om Alor diam dulu ya. Iya. Ya, udah. Jadi sudah aku kasih ayatnya tadi, salah satunya percaya kepada Dia akan selamat. Iya. Ya, Baik. Udah, jangan dipotong dulu. Aku bilang silahkan kalau kau waktu silakan Santai kau aja, ngomong. Napa? Nggak usah emosi. Santai. Nggak usah emosi, kau aja yang mau nanti emosi meludahi aku ya. Relax. Jadi ya Relax. sudah dibuktikan perkataannya dan perbuatannya dia mampu menyelamatkan orang. Oke. Ya. Udah jangan dipotong dulu. Loh, jangan emosi, santai orang Oh, enggak, cuma. kau yang emosi, kau yang emosi kau. Atur napas, Jadi minum dia air. menyelamatkan minum air. orang yang di sebelah kanan Yesus dengan perbuatan, ya. Hari ini juga kau akan bersamaku ke Firdaus. Tapi bohong Satu kan? contoh. Kok bohong? Orang itu masih sampai sekarang masih ada di kubur. Sabar. Nggak ke Kau selalu Firdaus. bantah. Kau selalu bantah. Bohong Sabar. itu. Nanti kau bilangku silakan. Oke. Suma, Oke. kendalikan jin ibritmu, ya. Jangan emosi, santai aja. Oh, enggak, kau emosi, kau selalu itu ya. Jadi sudah aku kasih sebelah kanannya. Kemudian dia membangkitkan Lazarus. Dia Terus? bisa membangkitkan orang. Terus? Ya, sekarang kutanya, apa bukti Allahmu membangkitkan orang? Jawab. Iya, baik. Oke, saya tanggapi yang tadi ya. Saya tanggapi dulu ya. Dijelaskan oleh saudara, percaya kepada Yesus. Paham tidak itu adalah sesuatu yang sangat menyatakan bukti kebohongan Kristen. Data 16 dari Markus itu. Orang yang percaya akan disertai. Salah satu bukti mereka bisa berbahasa asing. Aku mau bicara logika kira-kira semua mau paham agak pau.
Anda ngerti tidak bahasa asing ini yang saya ucapkan barusan? Itu tanda-tanda orang percaya. Dia bisa berbahasa asing, dia memahami bahasa asing. Tapi kan itu bohong. Jadi percaya yang dimaksud Yesus itu bukan seperti yang Anda lakukan. Percaya maksudnya dia adalah utusan Tuhan. Makanya orang yang benar itu akan mendengarkan suaraku. Anda menuhankan Yesus, suara Yesus mana yang Anda gunakan untuk menuhankan dia? Itu satu poin. Kedua, Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi sabar, jangan panas. Sabar. Nanti yang kedua, tolong dijawab pertanyaan saya ya, fokus ya. Nanti habis itu tolong dijawab pertanyaan saya. Yang kedua, sabar. Biar sama saya. Sabar. Teman-teman, sabar. Iya, nabimu bisa apa? Sabar. Jangan emosi, santai, relax. Biarkan Bang Juma jelaskan dulu. Gitu Yesus dong. bisa bermujizat. Iya, tapi Dia itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dia bisa Oke. apa saja, karena memang dia nyata. Dia Ya, turun saya masih ada waktu secara nggak nyata ini? di dunia ini bersama dengan manusia. Jangan curhat dulu. Ini giliran. Ini Bang Alor sudah sama saya tadi. Saya belum jawab pertanyaan saya. Tunggu jawaban dia. Ini giliran saya. Iya. Cuma aku kasih waktu aku Ternyata diem. bukan cuma Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Petrus juga bisa, dia membangkitkan debata. Gugur lagi di situ. Tapi Petrus tidak bisa bangkit sendiri, Bang. Elia juga membangkitkan orang mati. Mereka Gugur juga mati dia tidak di bisa situ. bangkit kembali, Bang. Tapi dia Bedanya sih. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti siapa? Ya Tuhannya. Makanya dia katakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa yang diperintahkan untuk melakukan pekerjaan. Oh, nggak mungkin begitu. Sabar. Nanti Kemudian, nunggu jawaban Suma aja. Biarin dia bernarasi, biarin. Kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, kitab Anda sendiri yang menerangkan itu. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang dari Nazaret itu adalah seorang yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Ya, di Quran berarti yang panjang. Sabar. Anda kan pertanyaannya tadi kan buahnya. Jawabanmu jangan melantur kemana-mana. Fokus. Jadi jelas sekali. Tunggu. Yang lain diam. Yang lain diam. Saya belum selesai. Saya gulung kalian satu-satu. Jangan langsung dua, nggak enak, nyakitin. Ya udah santai. Santai saja jawab. Santai aja. Dia belum jawab pertanyaanku sampai saya ini sekarang. Santai aja dulu. Santai aja, Malor. Biarkan sama aku. Dia sudah biasa kok sama aku. Jangan emosi dulu. Jangan Alor, santai, alor. Kau jawab aja, kau ngomong aja yang Alor ini. Aduh, dewa moloknya terlalu besar ini si Alor ini. Alor di mana tertulis jadi sabar. Jadi semua yang Yesus lakukan itu, adalah mukjizat yang diberikan kepada dia dari Tuhannya. Itu jelas. Di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Paham ya? Nah, terakhir. Kesaksian Yesus. Dengarkan. Kesaksian Yesus. Makanya kami tidak percaya kesaksian kalian. Kesaksian Yesus, dengarkan. Ada kesaksianku Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Ini kitab aku bacakan. Dewa molokmu itu disuruh tidur dulu. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, Yesus bersaksi tentang dirinya. Kesaksianku ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Tuhan. Seperti itu. Iya, ya. Nah, silakan. Mana jawabanmu Suma?
Gimana kok kalau gabrus tidak dari diapa? tadi nggak mana? Itu jawaban saya panjang lebar. Memang Mana sumpung bukti? bukti yang paham lah Kasih ya. dalil Jun. Panjang lebar Al-Quran. apa? Mana bukti satu pertanyaan aja nggak bisa jawab, mampus. Apa Mana? pertanyaan- Aku tunggu apa- dari panjang. Apa pertanyaanmu? bukti? Saya kan menjawab pertanyaanmu tadi. Apa bukti? Dengarin. Iya, Pak. Aduh, Suma. Apa? Dengarin. Iya, aku dengarin. Waktu aku bicara, makanya aku diem. Makanya Iya, aku kau sanggah fokus pernyataanmu pertanyaanku. kan, yang nggak Sudah rasional tadi. Diam. Saatnya aku bicara. Kan rocos saja dari tadi. Dewa Ya. molokmu jangan terlalu kenceng. Santai. Diam. Aku diam dari tadi. Kau terlalu banyak ngocop ya. Sudah. Apa? Tuh, Tanya, Om ya Allah apa juga bukti? mabuk sudah, Om Allah. Nah, Apa sudah 2 bukti? tergolong. Ya, Apa Om Allah bukti udah Allah? mabuk dia. Hmm. Apa bukti Allahmu ya bisa membawa Muslim ke surga? Oh, Sekarang gitu. pakai dalil Al-Quran ya. Oh, gitu. Contoh berikan, Ah. jangan diam dulu. Biasakan ikat jinmu ya. Jangan kalau orang belum dipersilakan ngomong, kok ngomong. Oke? Sekarang jawab pakai dalil Quran. Apa bukti Allahmu telah membawa orang diselamatkan di surga? Kasih jawaban satu aja. Oke. Satu saya tanya samamu ya, saya sampaikan samamu. Surga itu belum, nanti setelah kiamat ini datang. Yesus itu yang kau tuhankan itu tidak ke surga. Dia nyangkut di langit. Sudah Suma. Kalau sudah tidak bisa jawab, saya ya jawab sudah, ini. selesai. Saya jawab. Kamu kan sudah jawab, nggak bisa tadi. Dewa Tidak ada, Molokmu. belum ada surga. Dewa Molok yang ada dalam dirimu suruh diam sudah dulu. selesai ya. Kau Nah, nggak bisa sekarang jawab. giliran saya Selesai. jawab. Selesai sudah. Terima Terima kasih teman-teman. Ya udah nggak bisa jawab. Selesai. Dengarkan Ya. jawaban saya. Dengarkan. Aku minta kalau enggak ya kamu jujur aja. Ayat-ayat setan nggak usah kau masukkan, bawakan ke kami. Nggak apa-apa. Walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, jadi Ya, teman-teman, Allah Yesus Subhanahu wa taala sudah nggak bisa jawab, diam jelas aja, Suma. memberikan Suma. surga sebagai warisan Jadi, kepada umat Islam. Yesus memberi bukti Ulaika bahwa orang di humul sebelah warithun kanan sudah mampu alladzina membawa Yesus yarithunal ke surga, firdaus ke Firdaus. Tapi khalidun. Allahnya Suma tidak pernah Jelas. memberi bukti. Dia tidak bisa membukti bahwa ada Muslim yang sudah dibawa ke surga. Beda dengan Yesus. Saya sudah jawab. Yesus di sebelah kanan Yesus sudah bisa buktikan bahwa dia Mana? ke Firdaus. Yang Dia penjahat sudah yang di ke sebelah Firdaus. kanan Yesus itu benar nggak ke Firdaus? Ada Benar nggak dia ke tulisannya Firdaus? Kristen sudah di surga ya. 2 Korintus 2 ayat 12. 2 Korintus Mimpi. 12 ayat 2. Tahayul. Kau sudah nggak bisa jawab dia. Kalau ada dalilnya Sudah. Yesus ke surga, Mana? kalau Kau ada sudah nggak dalilnya bisa Yesus ke jawab. surga, Diam saya tanya, saja. kalau ada dalilnya Yesus ke mau surga, kuat-kuatan suara. saya Mau kuat-kuatan suara berhenti jadi di- apologet. Kalau ada dalilnya mending Yesus gua ke surga. percaya kepada Yesus yang sudah memberi bukti daripada Allahmu. Tidak Kalau pernah ada memberi bukti dalilnya sama Yesus sekali. ke surga, Tidak ada bukti, saya sudah ada. tutup komal. Yesus, nggak apa-apa, Saya nggak berhenti tutup komal, jadi nggak malaikat apa-apa, maut nggak bagi apa-apa. Kristen. Kalau ada Siapa dalilnya yang Yesus ke suruh kau surga. juga tutup komal, terserah kau. Ya. Nggak ada Soma, dalilnya ke surga. suara besar-besaran. Kalian Ya, hanya sudah. ditipu sama Nggak lembaga ada bukti kalian. Allah SBT Nggak ada sudah Yesus membuktikan tertulis Muslim ke di surga. original teksnya ke surga. Tidak Nggak ada ada. bukti Yesus Allah membangkitkan orang yang dibangkitkan burungnya Suma. Kakak burungnya Suma dipotong-potong dibangkitkan. Yang ada. Nyerang pribadi bisanya. Oh iya memang nggak ada. Jadi tidak ada bukti memang. Allahmu tidak bisa ada bukti Muslim ke surga, ke jannah tidak ada. Sudah kau nggak bisa buktikan, akui dulu. Ya nanti kalau mau bertanya Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ghairul maghdubi alaihim. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada dalilnya jelas. Ada dalilnya. Nggak Yang ada, lain, nggak ada. yang lain. Saya Siapa? rasa dewa ini Siapa? udah Nggak ada. kuasai Yang lain dewa kau sudah nggak bisa jawab. Turun. Yang lain diturunkan lagi dia, diturunkan. Turunkan. Dia sudah nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa Dewa jawab. diturunkan. Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa
bisa jawab. Beliau udah Nenekmu kesurupan. Nenekmu Udah kiper kesurupan, semua. dia tolong Nenekmu kiper. diturunkan. Ya. Apa Yang lain lagi, buktinya? yang lain. Tidak ada bukti. Ya buat apa kau sembah Allahmu? Yang lain lagi, yang lain. Nanti tahunya nggak Dewai selamat. sudah Adam nggak saja, Adam saja yang tobatnya diterima. Dewai diusir nggak dari bisa, surga. nggak bisa. Sudah nggak bisa jawab. Orang yang Kau nggak disalib di bisa samping jawab. Yesus itu katanya hari sudah ini ada juga bukti. kau bersama Sudah aku di ada Firdaus. bukti. Sudah ada Faktanya bukti. bohong. Bagus, 3 tergolong. Yang lain lagi silakan. Pertanyaannya sederhana kan? Orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, suara Yesus yang mana yang kalian dengar? Sampai saudara-saudara Kristen saya itu menuhankan Yesus. Itu dulu. Jangan bergeser dulu dari sana. Kita cari titik terangnya supaya tidak terlalu jauh tersesat. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yesus mengatakan dirinya utusan. Kami Muslim mendengarkan suara itu. Kami mengimani dia hanya utusan Tuhan. Nah, kalian saudaraku Kristen menuhankan Yesus. Suara Yesus yang mana itu yang kalian gunakan untuk menuhankan dia? Silakan. Yang tadi di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 itu Bang Zuma. Oke, baik. Baik, saudaraku. Yohanes 27 itu Yesus sama sekali tidak menyatakan dirinya adalah Tuhan di sana. Yohanes 10, Yohanes 10. Yes, betul. Domba-dombaku Betul. mendengar suaraku. Ya, Mereka mengenal mereka dan mereka mereka mengikuti mengenal aku dan aku mengenal mereka. Nah, terus Itu suara Tuhan Yesus. Aku memberikan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai baik. selama-lamanya. Nomor 29-nya, Bang. Nomor 29-nya boleh baca? Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah Aku satu. dan Bapa adalah satu. Terus baca lagi, baca lagi. Pertanyaan Bang Zuma kan di mana suara Yesus? Jadi itu suara Yesus itu di situ. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Artinya apa tuh? Kan Tuhan Yesus di situ sudah berkata di ayat 27 domba-domba nggak bisa. Jadi kalau suaraku. kalau saya mengatakan aku dan Anda adalah satu, kita satu gitu. Oh, bukan begitu pengertiannya. Iya, Bang. makanya ketika- Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena itulah dia utusan, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, fokus apa di yang dia pertanyaan lakukan Bang adalah Zuma apa dulu. yang diperintahkan. Fokus Berarti di Bang Zuma satu. pertanyaannya tadi tentang suara Yesus itu. Karena Bang Zuma kan menganalogikan bahwa suara Tuhan Yesus yang Bang Zuma dengar itu cuman utusan. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain, Bang? Yang mana tuh? Ayat-ayat tentang suara Tuhan Yesus yang seperti di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 ini. Ini kan Tentang utusan itu kan orang-orang kan dia bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa penghakimannya itu dia tidak dapat bersaksi tentang dirinya sendiri. Makanya dia disebut banyak orang yang menyebut dia nabi. Yes. Jika di atas khotbah di atas padang gurun itu bukit-bukit. Oke. Anda coba lihat di data nomor 34, 35, 36-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus sebagai penyampai firman kan? Yes. Maka dia mengaku sebagai Allah pun tidak masalah, karena dia adalah penyampai firman. Dia dan Bapa adalah satu. Makanya dikatakan di dalam 37-nya, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Bapa sama dengan Tuhan. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhanku, janganlah percaya kepadaku. Tuh coba lihat betapa Yesus itu jujur sekali. Dia itu utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan itu sendiri. Banyak gelar yang disematkan kepada Yesus pada saat itu betul. oleh Tapi orang-orang. hanya ada satu gelar yang bermasalah ketika dia digelari sebagai Tuhan. Gelar yang lain boleh, silakan. Ini yang satu ini yang ketika malaikat Gabriel yang Anda yakini sebagai Jibril mengatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, apakah itu masalah bagi Anda, Bang Suma? Ya, Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Ini Tuhan yang lahir. Bagaimana bisa Anda meyakini suara Jibril yang di Al-Quran dengan Gabriel yang berkata sendiri di Lukas 2 ayat 11 itu? Anda tidak bisa membeda-bedakan itu. Yesus itu, Nabi Isa kalau di kami Nabi Isa itu adalah kalimat dan dia adalah roh dari Allah. Tidak ada masalah.
Makanya Beda, kami Bang. mengimani beliau sebagai utusan. Dia bukan Beda. utusan. Maksudnya tokoh yang gimana? sama yang berfirman ketika Jibril dan Gabriel itu, Bang. Yes. Anda samakan. Betul. Nah, Di bagaimana dalam bisa Anda percaya Jibril yang di Al-Quran yang berkata, namun ketika Gabriel yang berkata di Lukas 2 ayat 11, Anda tidak percaya? Itu bisakah Anda membedakannya seperti apa maksudnya? Gini, malaikat Jibril, Roh Kudus yang datang kepada Maryam, yang datang juga kepada Maria, itu sama-sama menyatakan dirinya sebagai utusan penyampai firman. Coba Anda baca dalam Maryam 19. Terjemahannya aja Anda baca di sana. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu untuk memberitakan tentang kelahiran seorang anak yang suci. Nabi Isa adalah anak yang suci. Yesus dari Roh Kudus. Yesus adalah anak yang suci. Sama, tapi dia utusan. Utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya tadi saya kembalikan ke Yohanes 18:37. Barang siapa yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku. Karena dia manusia yang suci, utusan Tuhan, dengarkan suara dia. Apa yang dia katakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan, baru bisa dapat hidup kekal, kan gitu. Itu yang di Al-Quran, Bang Suma. Kalau di dalam Alkitab di Lukas ayat 2 ayat 11 Itu Bible tadi, malaikat yang saya Gabriel. ucapkan. Iya, malaikat Gabriel sendiri berkata bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu Gabriel sendiri yang berkata, malaikat Gabriel sendiri. Iya, yang lahir Kurios, Tuan, orang yang diidolakan. Dia adalah sosok gembala. Dia penuntun, dia jalan menuju kepada Tuhan. Betul itu. Nah, terus. Tapi dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang bermasalah ketika dia dituhankan, dianggap pencipta. Dia nabi, dia rasul, dia utusan Dia berasal Tuhan. dari mana, Zuma? Dia berasal dari Allah, dia berasal dari Tuhan. Dia Bukan berasal dari roh persinahan. Allah itu sendiri. Betul. Dia roh Allah, dia datang dari roh Allah. Betul. Gak ada yang salah Kalau di yang situ. berasal dari Allah itu Allah bukan? Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 4. Semua orang itu berasal dari Allah. Apakah kita semua adalah Allah? Pertanyaan saya, kalau yang langsung datang dari Allah sendiri itu Allah bukan? Adam datang dari mana, Bang? Saya tanya dulu. Itu ciptaan, Pak Bro. IQ-nya dinaikin dikit cuma. Oke, saya naikkan IQ saya. Oke. Anda bertanya, yang datang dari Allah itu apa? Ya kan gitu. Adam itu datang dari mana? Adam tercipta dari mana? Adam tercipta dari Allah. Allah yang menciptakan. Nah, Yesus bagaimana? Nah, Yesus gimana? Yesus ini datang dari Allah sendiri. Inkarnasi Tuhan langsung. Oh, itu yang keliru. Itu yang keliru. Masuk ke ajaran politeisme itu kalau itu. Nggak mengerti. Saudara, kalau dikatakan kalau datang, Adam itu diciptakan, Pak Bro. Setelah dia diciptakan, ciptaan ini berasal dari mana? Ciptaan dia di bumi, diciptakan Sang Pencipta. Sementara iya, Yesus berarti asalnya datang dari Tuhan. Berarti asalnya dari Allah. Betul? Loh, bukan asal, itu diciptakan sama Sang Pencipta. Iya, berarti asalnya dari Allah kan? Kalau yang datangnya dari Sang Pencipta, ya Sang Pencipta sendiri. Oh, gimana itu ceritanya? Yang datang dari Anda itu adalah Anda sendiri gitu maksudnya? Bahaya itu. Berasal dari debu tanah. Jadi kotoran yang datang dari Anda itu adalah Anda gitu maksudnya? Seandainya itu Allah yang datang, dia akan tetap disebut Allah. Gak Beda bisa, dengan Adam. Gak bisa. Diciptakan sama Allah Pencipta. Ini saya hargai ya. Ini pendapat saudara sebagai Kristen. Saya hargai itu iman saudara. Tapi mari kita bahas tentang ajaran Yesusnya. Kita netral dulu di sini. Itu iman saudara, saya hargai. Mau membandingkan ajaran Yesus dengan ajaran kamu nggak malu? Bukan. Sabar. Kita dudukkan Yesus sebagai Yesus. Bukan Yesus menurut saudara, bukan Yesus menurut Kristen, bukan Yesus menurut Islam. Penuh dengan kesucian dan kekudusan. Kamu punya nggak itu? Kamu punya standar kekudusan dan kesucian nggak di Islam itu? Kalau ada. Suci dan kudus itu atau kudus itu jasmani dan rohani. Bagaimana Anda bisa dikatakan suci kalau Anda tidak bersunat? Gak bisa. Makan makanan yang diharamkan, gak bisa. Kasih satu ayat, buktikan dengan satu ayat yang paling unggul
unggul di Quranmu, tolong ucapkan satu ayat yang bisa melebihi yang akan saya bawakan satu ayat. Apa tuh? Dari Quranmu. Apa tuh? Iya, yang paling suci, paling hebat, paling unggul. Kata-kata yang bijak, kata-kata yang paling berharga bagi kehidupan ini. Coba sebutkan satu. Boleh. Ini berdasar Al-Quran langsung ya. Yang ada di Al-Quran. Oke. Iya. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya orang-orang beriman, orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan puasa, menjaga diri dari kemaksiatan, itu mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang sholat. Nah, sekarang orang yang menyembah Yesus mewarisi apa? Tolong. Oke. Yang seimbang, silakan. Kamu yang bicara seimbang tentang sholat, semua agama bahkan pagan pun punya sholat. Sekarang saya kasih satu ayat. Berarti dia dijamin. Kasihilah ada nggak yang bisa melebihi ini? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menyiksamu. Ada nggak? Ya. Apanya tuh? Loh, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi orang yang menyakitimu misalnya. Ada nggak ayat seperti itu? Oh, banyak dalam Al-Quran. Gimana? Banyak. Menyayangi sesama manusia, menjaga hubungan sesama manusia. Kapan? Bukankah ayat-ayatmu penggal-penggal semuanya? Loh, sama di kitabmu juga. Kalau Anda mau lihat, tidak ada. lebih banyak kata bunuhlah di kitab saudara. Saya tanya dulu. Ada berapa banyak perbandingannya perintah membunuh dan perintah mengasihi di kitabmu? Jujur, mari kita hitung. Kalau di Quranmu, Jangan ke Al-Quran. Al-Quran itu ada surat kasih sayang, namanya Ar-Rahman. Tunjukkan surat kasih sayang dalam kitabmu dulu. Apa nama surahnya? Di mana ada ayat yang nyuruh memenggal musuhnya? Tunggu. Saya tanya, di dalam kitabmu banyak mana? Sabar. Banyak mana? Banyak mana perintah membunuh dalam kitabmu daripada perintah mengasihi? Jawab dengan jujur. Gini loh, yang tadi kamu belum ngimbangin kok gini, dulu. Kamu punya ayat nggak yang bisa melebihi kasihilah musuhmu dan ampunilah? Kok gini? Kamu bertanya, saya tanya kepada saudara, mana banyak perintah membunuh di dalam Bible daripada perintah mengasihi musuh? Kasihi musuh itu cuma 2 datanya. Tapi kalau Anda minta 100 ayat perintah membunuh, saya siap kasih. Gimana? Di mana perintah membunuh di Alkitab? Perjanjian baru, perjanjian lama itu bergejibun perintah membunuh. Bunuhlah orang yang tidak perawan di malam pengantin. Bunuhlah waria. Bunuhlah orang yang menghardik orang tuanya. Bunuhlah sekota. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Apalagi? Mau berapa ayat? Bilang perjanjian baru. Nah, perjanjian baru. Bawalah ke depanku siapapun yang tidak mau aku menjadi rajanya. Bunuhlah mereka di depanku. Apalagi? Itu perumpamaan. Lah, kalau giliran kayak gitu perumpamaan. Kalau udah kayak gitu perumpamaan. Sebuah kalau udah kayak gitu udah perumpamaan. Seorang raja. Itu udah kayak kisah, belum perintah. Tolong buktikan memang Yesus memerintahkan membunuh. Coba, ada nggak? Yesus memerintahkan membunuh di mana di perjanjian baru? Lah, itu kecuali tadi. Di kitab. Itu tadi. Baptislah. Yang percaya baptislah. Yang tidak percaya hukumlah. Iya, itu apalagi hukum itu maksudnya diapain? Dan belum ada hukum itu maksudnya diapain? Hukum itu maksudnya diapain? Pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada mereka. Yang percaya baptis dalam nama Bapa, yang tidak percaya hukum. Maksudnya apa? Maksudnya apa ikut dihukum? Diapain? Sekarang buktikan dulu. Dikasih Indomie. Itu memang membunuh. Dikasih Indomie. Kamu bacakan Zuma. Dan itu sudah dipraktekkan penjajah kan? Anda menjadi Kristen karena mempraktekkan perintah itu. Barang siapa yang tidak percaya, bunuhlah. Orang-orang ketika dijajah oleh Belanda yang menjadi pengikut Belanda tidak dibunuh, malah dibuatkan rumah ibadah. Betul nggak? Betul nggak? IQ itu implementasi dari data di dalam kitab saudara. Makanya jangan kemana-mana. Bicara tentang perjanjian. Makanya jangan kemana-mana. Buktikan dulu bahwa ada Tuhan Yesus menyuruh membunuh. Tidak lah, tadi dalilnya apa? Tadi dalilnya apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Hukum itu diapain? Digelitik. Bukti ayat yang kamu tuduhkan tadi mana di perjanjian baru ada Tuhan Yesus itu perjanjian baru.
Itu perjanjian Ya, baru. mana Ya Allah ya ayatnya? Karim. Nggak bisa jawab kamu. Markus 16 itu apa? Hah? Itu sebuah kisah tentang seorang raja. Sekarang saya tanya, Oh. raja siapa dan siapa korbannya? Bang, dengarkan Markus 16 nomor 16. Raja Siapa mana yang dan percaya? korbannya siapa Dengarkan. di dalam kisah Pergilah itu? ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayo. Hubungannya dengan membunuh tadi Loh, mana? sudah Siapa yang kamu diperhatikan tuduhkan agama membunuh? saudara. Kemana agama Kamu nggak bisa saudara diskusi, duduk, Zuma. disitulah ada pembunuhan dan penjajahan. Betul nggak? Buktikan dulu di perjanjian La lama haula yang wala kamu tuduhkan quwata illa membunuh. billah. Kapan Islam Yesus dari Arab membunuh nyebrang ke seperti Indonesia, Tuhanmu? tidak ada tentara Islam yang mengislamkan Tuduhanmu, Indonesia fokus, dengan fokus, cara bro. memerangi. Gak usah pura-pura gila Zuma. Justru Balik Anda malu lagi kan ke sekarang? perjanjian Anda malu lama. kan? Kristen Kamu masuk ke bilang Indonesia ada tuduhan memperhatikan Yesus dalil ini. membunuh. Pergilah Kapan ke Yesus seluruh dunia, membunuh? beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, itulah ajaranmu, kan? siapa yang tidak percaya dihukum. Benar nggak? Cuma ujung-ujung jari mereka. Benar nggak? Itu nggak sadis itu. Nah, ada nggak yang Sadis nggak mempraktekkan? menurut kamu tuh? Ada nggak yang mempraktekkan ke Indonesia? Ada nggak? Loh. Ada nggak? Ajaranmu tuh Tentara ajaran dari mana yang pancung, mempraktekkan di Kudira. Nusantara ini Tapi sebelum ajaran Indonesia kamu merdeka? nggak ada. Kamu Saya bisa tanya. buktikan di perjanjian Tentara lama. Ada Islam di- dari mana yang mempraktekkan itu sehingga Indonesia mayoritas Islam? Jawab. Sebenarnya Zuma, ini saya kasih tahu ya. Kamu nggak perlu menyesali segala macam kesesatan yang terjadi di dunia ini. Karena apa? Allahmu itu penyesat, ya. Jadi kamu nggak perlu baper. Ada kejadian buruk Kalau di dunia Anda ini, berbicara tetap mengenai menyesat. sesat dan sesatnya, Karena inilah yang kita Allahmu bahas tadi, itu Bung. menyesatkan. Yang Kamu kita mau bahas ayatnya? tadi, inilah yang Kamu kita mau bahas ayatnya? tadi. Kamu mau Orang yang ayatnya? benar itu, jika engkau Kamu mau berasal dari ayatnya? kebenaran, Nah, makanya Tuhan yang engkau benar itu akan tidak mendengarkan menyesatkan suaraku. orang, Zuma. Nah, ternyata Tuhan yang tidak benar ada tidak suara pernah Yesus menyesatkan yang kamu orang. dengarkan Kamu buka sampai kau surat menuhankan ya. anak orang. Sini ayat kamu koreksi ayatmu. Surat Maryam ayat 83. Ya. Tuhanmu menyesatkan, menyuruh orang Loh, berbuat maksiat. Dengarkan, Itu Tuhan dengarkan. benar atau bukan? Kalau itu yang Anda jadikan Kamu nggak sajian, pernah buka data, dia perhatikan. misalnya. Buka datamu. Yesus mengatakan Surat Maryam 83. orang buka dulu. pilihan itu ada 12 orang murid, tapi salah satunya adalah Maryam iblis. 83, Iblis Pak. inilah yang Jangan kemudian yang malu-malu. merasuki Yudas, Aduh. sehingga Tahu Yesus nggak banyak disalibkan. narasi. Betul? Betul? Buka Yesus dulu disalibkan. Maryam 83. Hasil daripada penyaliban Biar Yesus, kamu terbuka kalian matamu. tuhankan. Betul gak? Nah, Jadi Tuhan yang benar, salib Zuma, itu, saya tanya, tidak akan pernah salib itu menyuruh karya Tuhan orang, atau karya bahkan iblis? Tuhan yang benar tidak akan pernah saya bersekutu tanya. dengan setan-setan. Saya tanya. Iya. Sekarang Penyaliban kamu itu akui karya tidak? Tuhan atau karya iblis? Jawab. Sekarang kamu akui nggak bahwa Tuhan tunggu dulu. orang? Tunggu dulu. Karya gimana? iblis Nggak atau fokus karya kamu. Tuhan penyaliban itu? Jawab. Sekarang Saya Tuhan tanya. yang benar itu kan gitu, Hitler yang kejam. Nah, tapi masalahnya ada nggak dia mengampuni musuhnya? Kan nggak ada. Kasihilah, bukan mengampuni loh, kasihilah musuhmu. Ada nggak di ayat Quran? Larinya kemana-mana dia. Nah sekarang saya bicara tentang kebaikan Tuhan.
Nah ya, saya kasih surat 19 Maryam 83, silakan teman-teman buka. Kita bedah itu ayat. Karena tadi kalau dia bilang sholat itu kalau tidak sholat masuk neraka, itu nabi-nabi sebelumnya Muhammad itu kan Iya, tidak ada yang sholat, Bang. iya, nggak pernah ikut Islam kan? Makanya saya mau kejarnya di situ, Bang. Ya sebenarnya kejarnya sama seperti ini tadi bro, yang Bro Melki itu. Cuma ini nggak pernah jawab kalau sudah ditanya Tuhannya. Tanya aja nabinya sebelum nabinya lahir. 1 hari sebelumnya lahir Tuhannya siapa? Di mana? Siapa ininya umat Tuhannya? Atau tanya lah di tahun 500 siapa Tuhan? Siapa ininya apa? Hamba Allahnya? Nggak ada kan? Hanya tadi rusuh. Bang Melki bicara, Bang Alor bicara, ini jadi ada jadi nggak ada yang mendengarkan kan siapa yang ini. Kalau Om Sepatu sama Om Silvan kan enak disantai kan ngomongnya. Jadi Itu enak moderator diskusi itu yang kejam dengan- itu. Moderator kejam Oh iya, sekali kadang itu. moderator ya. Iya, moderator. Iya, Nggak moderatornya ada, nggak tegaan. ada. Mereka turun sendiri itu, meloncat Moderatornya sendiri kejam. itu. Nah kalau kayak gini kan enak, nggak ribut. Nanti kasihan Aku ini. khawatir ininya moderator nanti kayak gini rombong bisa. lagi. Moderator Nanti kayak gini bisa ngobrol lagi. nge-kick host ini. Khawatir aku. Wah, jangan-jangan hostnya Iya. kalau sampai tidak dinikahi, host pasti kena banned ini. Langsung kena Aduh. banned Nah, berkalian. ini nanti roomnya nanti roboh loh kalau ini kan kalau berisik. Khawatir aku. gitu. Moderator Kalau seperti sampai ini. gini kan enak gitu. Pokoknya tandai kalau sampai host tidak menikahi Kak Reva, roomnya rungkat, pasti rungkat. Oh iya. Permanen ini, permanen. Bahaya udah ini. Panen itu. Iya. Kayak kemarin kan rungkat terus ini. Roomnya roboh sama terus. Itu yang santai aja. Bang bro. Dewe, Jadi, Bang Alor, Bang Melki itu akunnya di ini kan? Bennett ya. Kena banned kan? Itu diturunkan. Kalau sama Zuma ini bro, jangan mau kita dikasih ayat banyak. 1 ayat bahas, terus langsung ditengking. 1 ayat dikasih lagi, langsung bahas. Jangan mau ayat ini, ayat dia modelnya begitu. Dia bacakan seluruh ayat terus kita pusing. Ngapain? Gitu. Iya, aku Muslim, Islam. Ada yang nanya kan? Mereka Islam Kristen. Islam, aku Islam. Siapa yang nanya itu? Itu tadi siapa tadi? Kelewatan. Oh, Bang Melki, tapi turun Islam kembali. aku Islam. Ini Aisyah nih siapanya? Reva kan Makanya tadi narasi dia tentang Jibril dan Gabriel itu saya mau kejar kuncinya di situ, Bang. Bagaimana ya, bisa dia kalau- percaya Jibril, berkataan Jibril di Al-Quran, tapi Iya kan Nah, itu ada. buktinya. tidak percaya Nggak ada perkataan Gabriel Suaranya di gimana ya? Alkitab. Loh, Bro Melki ini ada suaranya tapi Mana orangnya? Iya, orangnya Oh, nggak iya. ada. baru-baru ada. Kok naik? Iya, ada suaranya tadi. Mana orangnya? Tidak ada. Orangnya nggak? Orangnya nggak ada. Akun goib. Akun goib Nggak saudara. apa-apa. Goib. Biar. Kenapa ini bisa kayak gini? Ini Biar Ini nggak kan hebat, di-kick kan? lagi oleh moderator. Tahu dia. enggak kok bisa hilang gini? Nggak ada yang ngerti kok ya. Jangan Host. gitu dong hostnya. Host aja Jangan hampir di-kick gitu. ini hostnya nih. Para moderator nih. Hostnya jangan Nggak gitu. bener ini dah. Coba lihat aku moderator enggak moderator kan? Enggak loh, coba lihat aku enggak moderator. Bang Dewe naik lagi, Bang Dewe. Di mana Om Melki? Kamu di mana? Bang Dewe naik lagi. Itu ada Udah, ya? ada. Bagus. Udah ada Om Bagus, Jumanya. baik. Apa kabar? Baik aja. Baik. Kalau Bang Silvan ini pembawaannya tenang, slow, jadi saya senang. Bang Melki juga, cuman tadi ke bawah suaranya yang mungkin terlalu kencang makanya ini oleh
Nah, itu muncul. Muncul Suaranya. rohnya. Ah, ini. Muncul rohnya dah. ini tinggal rohnya ini. Satu-satu kan tadi sudah satu-satu. Dia nggak bisa lolos kalau sudah ini. Fokus aja, satu aja terus, fokus sampai satu benar-benar saja. nyerah dia. Jangan lari-lari. Kalau Bro Melki udah tahu caranya, saya salut lah sama Bro Melki. Sama warnanya sama saya. Suaranya tadi Bang Melki mungkin jadi membuat Muslim emosi. Makanya. Aduh. Gampang Suara kesalahan Juma ya. goib. Loh, aku waktu itu Kita. Kemarin kah? Kemarin kan saya dengan Bang Melki kan, kita di room Indomie. Ya kan? Si Anas itu. Sorry, aku tadi sempet ya, maksudnya aku biasanya santai. Dia kalau di sini sama saya mau diludahi itu kalau di tempatnya dia. Makanya kalau kita jawab, dia kasih satu pertanyaan aja nggak bisa gitu loh, apapun itu. Difokus Loh, kok aja, hilang press lagi? terus satu masalah itu dulu, jangan kemana-mana. Nanti kalau sebentar satu yang bernarasi, kita diam semua. Ya. Jadi kalau misalnya satu teman di mungkin sini, dia bisa jawab. Nggak, maksudnya gini bro, kalau satu teman di sini sudah mengajukan satu soal, kita bantu dengan satu soal itu di fokus di situ. Jangan bawa kemana-mana dulu, nanti lari dia. Diperketat. Ocop-ocop lagi ocop-ocop. Ocop-ocop. Oke Bang Juma. Om Juma Selamat datang Bang Juma. Ya, selamat pagi para musuh-musuhku. Ya. Siap Bang Juma. Nah, itu. Nah, kok turun lagi? X. Ada kok. Itu cuman kayaknya tampilannya nggak pas. Bukan turun naik dulu. Mungkin sinyal. Ya, saya tunggu dulu ya. Sinyalnya Om Melki itu merah tuh, sinyalnya Om Melki merah. Kelihatan dari sini. Aku ada kok, tapi tampilannya nggak muncul kan. Ini Om Melki nggak pegangan di pohon dia. Om Jumanya mana nih? Bu Reva naik nggak usah panas kalau dia. Makanya dia nggak bisa kalau satu-satu, nggak usah panas, nggak usah emosi. Kok turun naik gitu ya? Iya, gambarnya aja seperti itu, tapi orangnya ada itu. Ya, aku ada tetepan. Sudah berapa pertanyaan itu semua nggak bisa aku kasih pertanyaan satu aja setiap kali nggak bisa jawab di roomnya mereka. Pertanyaan saya dari dulu satu pun nggak terjawab. Betul, Makanya betul. saya bilang PR-nya Rata-rata banyak. nggak ada yang bisa jawab. Lah, kok Om Juma turun lagi? Pertanyaan yang Nah, kayak ini Bang Juma ini udah isi kota belum Bang Juma? Turun naik. Petrus Ini ada itu kok bisa Bang Juma ini. membangkitkan juga atas izin semangat Yesus. naik ini, naik Ada di tangga. Matius 10 ayat 8. Diberikan kuasa untuk membangkitkan orang, sembuhkan orang sakit. Jadi yang dibicarakan dia itu omong kosong, dipelintir-pelintir aja ayat Alkitab itu. Zuma ini sekali-sekali hubungkan dengan ilmu pengetahuan bro, ilmu pengetahuan umum. Dia kurang gitu. Dia hanya banyak. Kok nggak naik ini Bang Juma ini? Halo Bang Juma. Naik turun mungkin sinyal barangkali. Signal lemah. Ini Reva Oten atau Muslim dia? Muslim aku Muslim, Islam. Iya. Islam. Aku Iya, Islam ya teman-teman. Aku Islam.
Ayo Om Juma naik. Ayo Juma jawab pakai dalil, ayat. jangan lari-lari. Kalau ditanya larinya ke Yesus, ke Kristen terus. Lari-lari ke Belanda, penjajahan Iya. Belanda. Kemana? Lari itu sana, diskusi? lari sini. Ya, itulah. Kayak Kayak nggak ada iar gitu, kayak liar. Kenapa bangsa Arab tidak bisa ke sini? Karena mereka belum ada kapal laut waktu itu. Kalau ada kapal laut saja mereka sudah jajah ini. Nanti kalau Om Juma naik gantian ya ngomongnya ya, jangan kayak pasar. Siap, Kareta, siap. Kasihan roomnya nanti roboh. Naik sudah nih. Cuma kalau Ya, dijawab oke. fokus, jangan lari-lari ya. Kok turun lagi? Jadi Coba gantian. jangan minta permintaan, Bang Juma jangan permintaan. Aku yang narik aja Bang Juma, aku yang narik. Ya udah, nggak usah minta permintaan. Biar aku yang jambak aja Bang Juma. Sabar. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 orang. Nanti gantian ngomongnya ya. Nanti roboh lagi ininya. Kalau ada bukti Suma bisa membuktikan ya bahwa Allahnya itu sudah ada pernah membawa orang ke surga, aku yakin aku akan kembali menyembah Allahnya dia. Bro, jangankan itu bro. Saya minta bukti dengan Bro Melki ini, Allahnya ada apa enggak? Nggak bisa buktikan deh. Betul. Nah, udah Jangankan tuh. Itu ayo silakan Suma. Loh, Nah, coba kita tanya dia. Turun lagi itu susah. Kenapa tuh? Signal mungkin ya. Belum isi kota ini Bang Juma, ini belum isi kota. kan andalannya semua muslim ini yang dibawa nih Suma ini. Nggak tahu apa kelebihannya, nggak ada sama sekali. Saya pikir Bang Dewe tadi mau kejar yang dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Iya, dibangkitkan juga nggak bisa. Tapi aku langsung tutup poinnya aja. Kan kalau Yesus pernah membawa sebelah kanannya itu ke Firdaus. Dia kan tahu Firdaus itu. Nah, itu kan harusnya perbandingannya seperti itu. Kalau membandingkan seperti itu. Iya, mana buktinya yang dibawa Allahnya itu sudah ke Firdaus. Kalau Zuma ini, kalau nggak ada ya udah akui aja, selesai gitu loh. Nggak bisa apple to apple apa yang kita bahas, betul, nanti dia lain lagi gitu loh. Betul, nggak betul seimbang. itu sering kali itu. Aneh. Iya. Gimana kita mau lanjut diskusi? Atau Bang Ujang, Bang Juma ganti akun Bang Juma. Mau disuruh ganti akun? Aku undang akun yang lainnya Bang Juma. Ganti akun dulu Bang, baru ganti agama. Itu yang Tapi benar. memang muka tembok memang. Janganlah ganti agama, jangan. Muka tembok. Cuma Ganti akun aja, ganti akun. Ngadi. Besar congor doang aja. Ini satunya. Iya. Janganlah ganti akun aja, ngapain ganti itu? Ganti Tuhan. Tuhan satu. Ya, kalau aku udah benar sih. Kalau aku udah benar, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau bagiku Tuhan itu. Bagiku juga enggak, Allah Subhanahu bukan Tuhanku, ku tinggalkan sudah. Karena nggak ada bukti gitu. Setelah aku gali nggak ada bukti. Hanya janji-janji aja, males aku. Iya. Masa aku dikasih janji Ribuan aja? tahun. Ngapain? Ribuan tahun Ngapain kenabian, nggak ada buktinya. Ini Om Juma ganti akun dulu, baru naik lagi. Kayaknya. Ini udah 09 ini Bang Juma, silakan Bang Juma. Nah, udah. Oke, terima kasih. Aduh, jangan di-report lagi lah teman-teman. Makanya nggak bisa naik. Nggak ada yang maksudnya jangan di-report, kesian. Ini kan cuma diskusi gitu. Nah, turun lagi. Jangan ada yang kepanasan. Turun lagi. Yang di bawah jangan ada yang kepanasan ya. Kesian dong ini Om Juma. Kasihan Om Juma ini ya. Jangan report ya. Nah tuh Om Juma ini. Iya, jangan ini ya, jangan report ya.
Jangan repot ya. Jangan ada yang kepanasan ya. Aku tuntut itu, ya. Iya, jangan ada yang repot ya, tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau aku wabarakatuh. memang hanya perlu bukti, bukan hanya janji, ya. Yang mana? Iya, udah ya. Ya, Aku ini butuh udah ada bukti, nih, Bang. bukan hanya janji, ya. Itu kalau aku, makanya ini bukti ketuhanan aja. Jadi sudah pindah topik ini? Ya enggak, masih Enggak, tadi. masih Udah tetap pindah? ada. Masih kok. Kenapa masih. saya Kalau bicara menyuarakan Yesus? kesucian Karena cuma. Yesus memberi bukti, bukan janji, ya. Iya. Itu bagi saya. Kalau Bukti Kalau apa yang tidak Yesus berubah lagi. ini bang? Bukti Aku apa tidak coba? berubah lagi, Allah. Ini Om Juma, Om Juma. Karena tidak Bukti Om apa? Juma, Bukti apa coba? Saya ingin tahu. Om Juma, kata mereka gini, kata mereka Allah itu bukan Tuhan katanya itu. Kata mereka Iya. gini, Allah itu bukan Tuhan katanya. Itu gimana tuh? Iya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Tuhan bagi orang yang tidak berakal, orang yang tidak berpikir Iya. gitu. Kenapa? Kenapa? Tunggu. Kenapa? Karena Anda membandingkan dengan makhluk dengan Tuhan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, dan itu diajarkan dalam kitab-kitab terdahulu. Jelas itu. Jadi kalau Anda tidak mengimani Al-Quran, ya minimal Anda mengimani kitabnya orang Yahudi. 2 Samuel 7, 22, 1 Tawarik 17, 20, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau ada makhluk yang serupa dengan makhluk lain, itu bukan Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Itu dulu. Makanya Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Terus bagaimana bisa diwujudkan? Kalau tidak pernah dilihat, suaranya tidak pernah didengarkan. Itu poinnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lulus sebagai Tuhan berdasarkan pengajaran para nabi. Nah, pertanyaan saya, apa bukti ketuhanan Yesus? Ayo. Tunggu, Yang kamu bicara penting. para nabi cuma. Nah, silakan. Iya. Silakan. Oke. Baik. Oke, baik. Sebenarnya gini, yang dimaksud dari ayat itu sama seperti surah Al-Baqarah ayat 171, bahwa orang-orang kafir itu adalah seperti hewan yang mendengarkan suara, tapi mereka tidak hanya mendengarkan suara, tapi dia tidak mengerti apa suara itu. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Jadi kalau Anda minta disetarakan dengan binatang semisal monyet, sebenarnya sekarang tabiat Anda itu sama seperti monyet. Anda mendengarkan seruan Yesus, tapi Anda tidak mengerti seruannya. Contoh, Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda paham? Tidak. Sama seperti kambing, sama seperti monyet. Tidak paham juga dia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu pernyataan Yesus. Anda paham tidak itu? Anda paham tidak pernyataan Yesus? Tidak. Anda tidak paham. Kenapa? Anda monyet. Gitu ya, sama ya. Terjawab ya. Kasih waktu. Pertanyaan saya kepada saudara. Jadi Allah SWT tidak berani membuat saya menjadi apa-apa. Jadi Nah, ini Anda sudah setara dengan monyet, Bang. Anda sudah setara, tinggal jasad aja. Tinggal jasad Anda saja yang tidak berubah. Tapi tabiat Anda sudah lebih dari monyet. Tidak berani Semonyet monyetnya monyet, tidak ada monyet menyembah monyet. Paham? Tapi Anda manusia nyembah sesama manusia. Berarti Anda lebih daripada sekedar seekor monyet. Paham ya? Oke, itu pertanyaan resiko dari pertanyaan. Sudah terbukti ya. Nah, sekarang giliran saya kembali bertanya. Giliran saya. Allah SWT itu pengecut, tidak berani. Giliran saya bertanya kan? Oke. Giliran saya kan bertanya.
cuma berani Nah, ngancam-ngancam, pas ini berarti ada pengecut. Bunda Yuni. Giliran saya bertanya kan? Pengecut. Allah SWT Boleh pengecut. nggak? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda kan orang kafir, nggak masalah. Jadi yang salah itu kalau orang gitu ya. mukmin yang mengatakan itu. Oke. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Jadi sudah terbukti dong. Ya, gantian. Oke, Ya gantian. Bang. Sekarang saya bertanya, oke? Jadi Udah, saya berarti Bang sambung Suma ke tadi itu udah ya, nggak bisa Bang. jawab ya, Bang Melki. Pertanyaan saya, dengarkan. Pertanyaan saya sederhana. Di dalam Saya kitab 1-0 perjanjian, buat dengarkan. Cuma Di dalam dulu perjanjian lama, orang-orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam tempat suci, tempat kudus. Surga itu kudus. Di dalam perjanjian baru, orang yang tidak bersunat, orang najis pun tidak boleh masuk surga. Saya minta, tolong terangkan ke saya, di mana bisa orang Kristen ini masuk ke surga sementara mereka ini adalah orang-orang najis. Bahkan Paulus mengatakan orang Kristen yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Mana dalilnya orang yang tidak bersunat bisa masuk ke dalam surga? Anda bantah Wahyu 21 nomor 27, orang yang najis tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam surga. Silakan. Jadi gini cuma ya. Pedis ini memang pedis, tapi nggak apa-apa. Ini kan markas saudara-saudara. Tolong jangan di-kick ya. Yang dibawa jangan main repot ya. Ini demi keselamatan kalian. Silakan. Nggak ada yang repot. Iya, jangan Oke. direport Bang Silakan. Suma ya. Jangan direport Bang Suma karena Bang Suma tidak bisa membuktikan Allah SWT itu Tuhan dan membuktikan Allah SWT. Silakan Anda buktikan Kristen yang berkulub bisa masuk surga. Silakan. Mana dalilnya? Ingat yang tidak bersunat najis nggak boleh masuk surga. Wahyu 21:27. Yang mau nangis silakan yang sekencang-kencangnya. Silakan. Yesus Ya, udah jawab. Jawab. Ya. Dunia itu Baca ayatnya ya Bang ya. Ya, Wahyu silakan. 21 ayat 27. Gitu, bro. Tetapi Silakan, tidak silakan. akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi ini tidak ada tentang sunat Bang. Ada sunat. Wah, ada. Ya, nggak ada, Orang nggak yang ada. najis itu adalah orang yang tidak bersunat. Anda baca dalam Yesaya 52. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenalkanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Ya, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Berarti Ya, orang yang koma, tidak bersunat Bang. itu adalah orang najis. Aduh, Oke. Hah? Gimana tuh? Ini dalil, Bung, ini dalil. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak memotong kulupnya tidak boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Baik orang Israel maupun orang asing yang ada di Israel, di tengah-tengah mereka. Ayo, gimana caranya orang berkulub Kristen ini, orang najis ini bisa masuk ke dalam surga? Jawab. Jadi begini ya, ada ayatnya, Kristen baptislah dia. Baptis itu adalah pengtahiran. Jadi sama, tidak hanya sekedar kulupnya saja, tapi semua seluruh tubuh. Ya coba kau lihat aja apa artinya baptis. Dalilnya mana? Orang masuk surga itu dibaptis. Mana dalilnya? Ini ya dalil itu, nyata. Sudah sabar. Markus 16 ayat 6 tadi, sudah 16. Barang siapa percaya dibaptis akan selamat. Yang tidak percaya? Ya, Bau tidak hukuman. percaya. Dihukum. Oke. Ya sudah, Nah, ya, sekarang dalilnya permasalahannya sudah selesai. sekarang permasalahannya Yesus mengatakan Hanya di dalam Yohanes terus, 14 12 sabar. Gantian. Jika engkau percaya kepada Gantian, Bang, aku, engkau gantian, Bang. mengikuti Habis ini saya mau nanya lagi ya. Gantian Silakan dong. Anda bertanya 1000 pertanyaan, tapi saya cukup Oh, nggak satu, usah tapi satu tolong aja. dijawab sesuai Satu dengan aja, pertanyaan. Sudah Oke? kujawab. Sudah Saya kujawab. bertanya tentang sunat larinya ke baptis. Inilah yang dikatakan Al-Quran Al-Baqarah ayat 71, sama seperti Bembe, mendengarkan suara tapi tidak ngerti apa arti suara itu. Benar kan? Benar kan? Yang saya tanya tentang sunat, yang Anda bahas tentang baptis. Benar nggak? Benar nggak Al-Quran ini? Wa batalul ladina kafaru emangnya Al-Quran iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Seperti Emangnya si Allah SWT tahu sunat? mendengarkan suara tapi tidak Allah SWT jangan tahu sunat hanya loh. tidak memahami apa arti suara itu. Terbukti ya. Saya minta di dalam data yang diajarkan oleh Bible saudara, bahwa orang yang tidak bersunat itu bisa masuk surga. Mana dalilnya? Karena Anda terhalang oleh Wahyu Bang Sepatu. 21:27. Ya, Wahyu 21 ayat
Wahyu 21 ayat 7 tadi nggak disebutkan 27 ayat Anda belajar lagi 27 tidak ada tidak ada tertulis sunat, tapi yang najis ini apa? Orang najis ini apa? Orang yang tidak sunat. Najis. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat adalah orang najis. Ayo. Orang sunat itu juga ada yang jadi pembunuh, dan tidak kau bisa buktikan apakah begini. Adakah Muslim yang bersunat? Adakah? Gak nyambung. Kenapa Yesus bisa melayang ke surga menurut saudara? Ya karena dia sunat. Gini, enggak. Anda ini tidak sunat. Gimana ceritanya? Ini enggak pernah gantian. Diam dulu. Ya, diam dulu. Silakan dulu gini yang berkualitas gini. lah. Ya, aku tanya. Ya, gini. Sekarang buktikan. Pertanyaan saya belum dijawab. Iya, tadi sudah aku jawab. Ya. Ini yang tadi yang jadi, nangis ya. Baptis, nggak ada nangis. Baptis itu artinya pentahiran, pencucian, ya. Baptis adalah sama seperti sudah. Saya tanya mengenai sunat bukan baptis, bukan baptis. Iya, jawab itu sebenarnya kan tidak seperti siapapun. Allah SWT aja tidak tahu sunat apa. Kamu bicara sunat. Allah sudah tidak ada satu ayat pun tentang sunat di Al-Quran. Bagaimana kamu mau berbicara tentang sunat? Aduh, parah. Jadi gini, jadi Allah SWT sunat, apa itu sunat? Bagaimana kamu bisa? Parah kamu ini. Nah, Tapi kita buktikan ya kalau Allah SWT tahu sunat. Nah, tadi kan sudah terbukti ya Allah SWT tidak berani mengubah saya menjadi seperti apa-apa ya, seperti ancaman di dalam Al-Quran. Iya, tapi kan dia tidak berani. Dia tidak berani mengubah saya menjadi apapun seperti yang diancamkan di Al-Quran. Jadi bukan anisan satu, anisan katakan si Allah SWT katanya pernah mengubah satu manusia lain menjadi serupa dengan Isa. Nah, berarti kan ketika yang disalib mereka mau ditipu oleh si Allah SWT. Jadi si terbukti cuma penipu. Jadi penipu tetap penipu, tidak bakal jadi Tuhan gitu loh. Tidak bakal jadi Tuhan, seekor penipu gitu, seekor penipu yang bernama Allah SWT itu pasti bukan Tuhan. Bisa masuk surga dari mana? Orang. Ayo. Jadi kan dikatakan tadi bahwa seekor penipu yang bernama Allah SWT pasti bukan Tuhan, karena dia cuma penipu najis ya. Najis ini pasti nggak yang kubahas ini kan kamu kan nanya tentang si najis. Kamu kan berkata tentang najis. Ya si Allah SWT itu najis karena dia bukan Tuhan, dia penipu. Ngapain kesana? Iya, karena orang Kristen jadi pasti bukan Tuhan. Malah lari kemana-mana. Hah? Kenapa lari kemana-mana Anda? Aduh. Bising ya. Itu Bang Suma, itu bukan tentang sunat dan tidak sunat. Oh, nggak bisa Bang, nggak boleh. Coba Anda lihat di Yehezkiel 44 nomor 9. Bukan apa ya. Orang yang tidak bersunat, kita berdata kalau ngomong ya, jangan cuma menolak aja. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Baca dalil. Ya, itu kan di perjanjian lama Bang Suma. Nah, terus maksudnya apa? Perjanjian baru ini kan nggak bisa, Bung, nggak bisa. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel justru adalah yang Anda sebut perjanjian lama. Sunat itu kan tradisi Yahudi. Sunat itu perjanjian baru. Sudah digenapi juga Bang. Galatia 5. Jadi bukan najis. Anda bawa Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir menurut Paulus. Galatia 5 ayat 6 kamu baca. Ayat 2-nya dulu, jangan ke 6 langsung. Ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 3. Ayat nomor 2, nomor 3, nomor 1. Biar saya bacakan. Itu dulu Anda baca. Ya. Dengar ini dulu. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Kata siapa? Iman yang bekerja oleh kasih. Kata siapa? Kata siapa itu?
Itu judul perikopnya Iya, kemerdekaan itu kata Kristen. siapa, Bang? Itu kata siapa? Memang kita mengikuti ajaran kasih, tidak penting bukan kasih lagi. Memang iya itu ketentuan. Yang dikatakan kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Itu baru kasih. Ya, itu kasih. Nah, betul. Nah, sekarang perintah Tuhan untuk tidak bersunat mana? Kan sudah saya jawab. Saya bacakan, pasang telinganya Zuma. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, itu perkataan Paulus, Bang, yang saya tanya. Dengarkan. Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu Shalom arti. semuanya. Hanya Kata iman siapa? yang bekerja oleh kasih. Kata siapa? Kata siapa? Bukan kata siapa, itu ayat kami. Gimana kamu? Bilang aja jujur, itu perkataan Paulus. Sekarang Yesus mengatakan, Petrus ini. barang siapa yang berasal dari kebenaran, dia akan mendengarkan suaraku, bukan suara Paulus, bukan suara Petrus. Nah, suara Yesusnya apa yang dikatakan? Suara Yesusnya apa yang didengarkan? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina Ini dalam harusnya kerajaan langit. kasih ini host, kasih waktu host. Maksudnya Kasih jangan cuma timer, kasih Mas. room. Iya. Jadi Kalau begini, bicara satu head to head, dia nggak sanggup. Bang. Ini, Bang. Silakan. Mau kasih begini, timer Bang. lebih bagus lagi. Saya kasih waktu bicara. Jangan di bawah, jangan main tentang report ya. kenajisan. Sebentar. Kita fokus tadi bilang soal sunat kenajisan ya. Ini aku kasih ayatnya 1 Petrus 60 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hal nurani baik kepada Allah. Jadi baptis itu membersihkan pentahiran. Jadi bagaimana Anda mau tahir kalau nggak sunat? Baptis itu artinya pentahiran, bukan hanya sekedar kulupnya di ujung saja. Kau hanya secuil. Tapi bagian dari kulup juga kan? Nah, sekarang mana dalilnya masuk surga orang yang dibaptis? Mana dalilnya? Ya tadi Markus 16 ayat 16, siapa yang mau dibaptis diselamatkan, yang tidak dibaptis dihukum. Iya. Tapi Ya ini sudah. diberitakan. Dengarkan. Dengarkan. Nanti aku satu pertanyaan dulu. Kau sudah dengarkan dulu. Aku sudah belum selesai. Dengarkan. Host gantian. Ya. Bang Suma, saya izin bertanya boleh? Ya boleh, kasihkan izin. Saya hanya Oke. kasihkan Bang Suma, kalau tadi tentang sunat dan tidak sunat masuk surga, pertanyaan saya, apakah Adam waktu diciptakan itu sudah sunat atau tidak sunat? Adam Itu tidak diberitakan, Bung. Tidak diberitakan. Cuman Apakah tradisi disunat atau Yahudi Maksudnya, mengatakan Al-Quran, Bang. Al-Quran tidak ada diterangkan itu. Di dalam tradisi Yahudi ada beberapa utusan Tuhan yang lahir dalam keadaan sunat, seperti Adam, Musa, Daud, Salomo. Itu termasuk Jadi di Adam kami itu bagi tidak Rasul disunat ya Muhammad Bang, SAW. tetapi masuk surga ya Bang. Tetapi di surga ya Bang. Di mana dalilnya bahwa dia tidak disunat? Bang Suma bisa terangkan Kak, Adam waktu diciptakan itu disunat atau tidak? Tidak ada. Saya tidak bisa menjelaskan kalau sesuatu yang tidak ada dalam berarti Al-Quran. bagaimana bisa kita tahu bahwa yang di surga itu berkulup atau tidak berkulup, Bang? Sekarang Musa bersunat nggak? Kita tentang Adam dulu karena Ya, dia kan berasal jangan dari ke Adam surga, karena kan, di Bang? Al-Quran nggak ada. Nggak ada di Al-Quran. Kan saya sudah jawab. Saya kan sudah jawab. Saya kan sudah jawab. Tidak ada di dalam Al-Quran Adam alaihissalam itu bersunat. Dan tidak ada juga dikatakan tidak bersunat. Oke? Nah sekarang Musa membawa pengajaran, dengarkan. Musa membawa pengajaran tentang sunat. Ada nggak dalilnya Musa disunat? Maksudnya gini Bang, kita kan berbicara tentang surga, yang masuk surga itu kan yang berkulup dan tidak berkulup. Pertanyaan saya kan yang sudah pernah di surga kan Adam nih. Adam itu disunat atau tidak? Maksudnya saya fokusnya di situ dulu Bang. Ada di dalam Al-Quran tidak bisa dijawab. Iya, di Al-Quran itu tidak diterangkan beliau sunat atau beliau tidak sunat. Tidak diterangkan itu. Kalau tidak diterangkan lalu bagaimana bisa Bang Zuma? Nah sekarang pertanyaan saya sama. Di Bible diterangkan tidak Adam sunat atau tidak sunat? Loh, kenapa Bang Zuma mempermasalahkan ini yang dari sama sesuatu yang tidak ada? Kenapa Anda permasalahkan? Yang jadi masalah sekarang ini adalah Kristen. Yang menjadi masalah Kristen ini. Yang menjadi masalah Kristen. Perintah Yesusnya kan
Kan jelas tuh. Baptis Barang lah. siapa yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku, kan gitu. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Barang siapa yang menghilangkan, maka dia akan menempati tempat terendah. Nah, Anda menghilangkan sunat, maka Anda kemana? Ya tempat terendah, tempat terhina. Tapi Nah, lalu kan, Wahyu Bang? 21:27, orang yang najis tidak boleh masuk ke surga. Sementara hitungan najis itu, Yesaya 52 nomor 1 adalah tentang bersunat. Bahkan Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat suci. Bagaimana ini? Jawab gitu loh, pertanyaan tadi dijawab gitu, jangan dibalik pertanyaan. Kalau nggak ada jawaban, nggak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Karena Bu. di dalam Kecuali surah kalau Anda Al-Zumar, punya Al-Quran sendiri yang mengatakan Nabi Adam disunat, silakan Anda jelaskan. Nah, kalau di dalam Ada nggak? Al-Quran Ini itu ibu-ibu tidak happy dijelaskan bidadari sunat dan bidadari tidak sunat dari masuk mana surga. ini? Ada enggak di agama Anda, di kitab Anda, Adam alaihissalam disunat? Ada enggak? Nanti kitab Juma belum sempurna itu, sempurnakan lagi aja nanti. Loh, Nggak boleh kalau gitu, di kitab saudara diterangkan tidak ada Adam disunat, di Al-Quran juga tidak ada, karena Al-Quran bukan buku biografi, Al-Quran Oke. buku hukum. Kalau tidak Ini ada, jawab, kenapa jawab. masalahkan sunat dan sunat masuk surga, Bang? Masalahnya di dalam kitab saudara yang mengatakan itu. Kan itu cuma Gimana najis. sih? Begini, Ya, najis ini itu Taurat. adalah yang tidak bersunat. Dalilnya Sedikit, Suma, ada. Sedikit cuma, Itu. aku sedikit bicara ya. Silakan. Ini ada di kitab Musa, Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu. Jadi bukan sunatlah kulub ya. Musa Sekarang saya diperintahkan tanya, sunat hatimu hati baptis. itu apa? Jangan baptisma. Waduh, sunat hati itu adalah aku kasih tunduk ayatnya. kepada ketetapan hukum Taurat. Itu baru dikatakan sebagai sunat hati. Sekarang Anda tunduk nggak di dalam hukum Taurat? Iya, Anda tunduk nggak di dalam hukum Taurat? Tunduk tidak? Jangan lari-lari. Ayo. Jangan lari-lari. Tunduk Semua tidak? tunduk, jangan lari-lari. Loh, kok tunduk pula? Jangan lari-lari. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kok tunduk pula? Tahu semua bab Lu, itu. Paulus mengatakan kita Baptis tidak itu lagi sunat hidup di bawah sunat hukum hati. Taurat. Lu, Paulus yang mengatakan itu dalam kitab Ini kok Filipi kamu Anda. narasi terus sih? Karena Kamu narasi terus Anda ngomong itu dibantah, gantian, terbantahkan dengan kitab yang Anda Gantang, pegang ya, sendiri, enggak. kan gitu. Sudah. Assalamualaikum, Kak Diam Juma. dululah kau. Kak Juma. Waalaikum. Iya. Aku Islam kok, aku Muslim. Kasih Iya, kesempatan teman-teman Kristen nggak ini apa-apa. buat Mau Muslim mau menjelaskan. Kristen, tidak ada urusan saya dengan Anda. Silakan. Iya, bertanya. Jadi Ya, jangan ya, gitulah, saya temennya sudah- udah saya baikan, sudah udah kasih di ayat situ ngomongnya. cuma ya. Iya, nggak perlu perkenalkan diri saya Muslim karena banyak juga orang munafik kok. Pakai jilbab tapi bukan Muslim, kan banyak. Gini, Zuma ya. Saya sudah kasih ayat Zuma ya. Yang kayaknya yang Saya Muslim, sudah yang jawab. Islam. Sekarang gitu, saya jawab gitu, juga cuma dengan Jumat Roma doang. ya. Saya jawab Kayaknya dengan Islam Roma cuma ya. Enggak ada, yang lain semuanya kafir. Yang punya Oke, kembali ke tema ya, kembali ke tema tadi. Kecoa nggak usah didengarkan. Lanjut tentang Yang sunat. tadi Lanjut, Yesus lanjut. mengatakan jika orang berasal dari kebenaran, dia akan mendengarkan suaraku. Kita belum menemukan suara Yesus yang menyebabkan dia dituhankan oleh teman-teman Jadi, saya Zuma, Kristen. Ya, Silakan. bukan Tuhan odong-odong. Yesus itu Ya, kalau Tuhan, bukan dan Tuhan juga odong-odong, ngapain dia mati Loh, iya. jadi mayat? Dia Banyak bisa cerita. berbicara kepada siapa saja, kapan saja. Dia bisa, dan semua orang banyak punya kesaksian yang mendengar suara Yesus, dimulai dari zaman Nabi Wah, sampai Yesus sekarang. mengatakan Jangan, barang siapa yang Kamu mengatakan nggak aku punya bertemu apa-apa Mesias, masalahnya. aku bertemu Mesias Nggak di bisa, sini, karena Mesias di sana, Tuhanmu Yesus tidak di sana, pernah Yesus di sini. nyata. Jangan Tuhanmu kau tidak percaya. pernah nyata, Itu Zuma. pesan Yesus. Itu percaya itu perkataan Yesus. Barang siapa yang berkata dia bertemu dengan Mesias ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Jadi bagaimana mungkin saya mau percaya? Yesus aja Loh, ada sekarang pesannya saya tanya seperti kamu itu. sama kamu. Tuhanmu Oh, aja tanya nggak lagi. sama dengan makhluk. Bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Seperti apa Tuhanmu? Oh, Tuhan itu Tanda-tanda tidak perlu terma- dikenal wujudnya. Oh, Tuhan sama itu aja, disadari makanya kamu ada asal keberadaannya. kalau bicara. Sekarang saya Kamu tanya, bilang sekarang tadi tanya. Yesus ada Oke, di oke. sana, Yesus Sekarang ada di sekarang saya sini, tanya. kamu bilang. Wujud Bapa Tuhannya Yesus itu seperti apa?
seperti kita, rupa dan gambaran manusia. Ya, betul. Oh, jadi dia punya lato-lato? Loh, kamu kan urusannya lato-lato. Loh, Ya. udah kalau kejebak kayak gitu, yang mana nih Tuhan kamu nih? Saya kasih tahu Yang mana? kamu dulu. Di mana Kamu diterangkan tahu arti- bahwa Tuhan punya Kamu lato-lato tahu gimana? bahasa Inggrisnya arti Kau kata mengatakan beyond nggak? Tuhanmu itu Kamu serupa tahu dengan arti kamu kata gitu ya kan? beyond nggak? Ah, Ya, berarti kamu tahu Tuhanmu itu tidak mengetahui belakangnya kayak mana gitu? Kamu Bagaimana Allah bisa punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Iya Berarti betul, Allah ini punya lato-lato itu. Di situ Iya, tidak punya dikatakan lato-lato. istri, di situ dikatakan sahib. Sahib itu teman, rekan, sahabat. Oke? Sementara Tuhan itu cuma sendiri. Tanya Yesus kalau tidak percaya. Hidup kekal itu artinya itu sahih. hidup kekal itu Adam diberi Hawa hidup kekal itu suami adalah artinya mereka pasangan. mengenal Engkau satu-satunya Jadi, Tuhan. ya, Jadi tidak ada jadi Tuhan istri. dua, cuman satu. Bagaimana mungkin dia Ya, punya anak? tapi enggak. Makanya Yesus itu bukan anak Tuhan, makanya jangan dituhankan. Gitu. Jawab itu. Saya kasih tahu kamu Juma ya. Nah, jawab. Baik-baik ya. Ya Kristen kan Tuhannya Seandainya dua. ada Mulai lagi ada nih, mulai istilah lagi. ya. Mulai lagi mau Ada mengatakan istilah sesuatu Allah, yang tidak sesuai ya, dengan fakta. Tuhan. Dibilang Ya. lagi satu, yang mana? Yesus atau Bapak? Dengar dulu, kamu Bapak nyerocos bukan manusia, aja. Yesus manusia. Kamu mau Bapak ngajak tidak pernah perang mati, perang. Yesus pernah mati. Gimana ini? Nyadaplah. Aduh, gimana sih Kamu teman-teman mau saya? bicara kalau saya lebih dari kamu bisa cuma kalau mau perang-perang ngomong aja. Iya, kencang-kencang. Saya lebih dari Untuk kamu. apa? Sampai gigimu terlempar pun percuma Iya, kalau tidak ada makanya kebenaran yang kamu aku sampaikan ya, percuma. nomor di sini. Pertanyaan saya kan jelas, suara Yesus mana yang kalian dengarkan sampai Kan kalian saya menuhankan sudah Yesus? jawab. Ayo. Yesus Gak itu ada. bisa hadir kapan saja. Di tahun Coba kapan saja ajak hingga ke sini, hari saya mau kiamat. traktir dia kopi. Dan Coba. semua orang Nah, sudah coba kau pernah panggil ya di sini. rata-rata Saya sudah ajak dia punya traktir, ku belikan baju. Satu lusin Udah, ku belikan sekarang celana saya dia. tanya sama kamu. Tuhan kamu juga kapan berbicara banyak sama cerita. umatnya? Orang Tuhan kamu nggak pernah hadir. Banyak cerita. Bahkan rupa Tuhan saya Tuhan maha itu melihat, nggak pernah Tuhan tahu. saya maha mendengar, tidak seperti Tuhan kamu. Sekarang Musim gini loh. dua arah aja nggak tahu. Saya tanya kamu semua ya. Banyak Yang cerita. mengakui Tuhanmu di dunia ini siapa? Yang mengakui Tuhan SWT itu Allah. Siapa emang? Allah Subhanahu wa taala itu diakui Yahudi dan Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Coba. Oh, saya tanya dulu kalau bicara Yahudi. Yahudi nama Tuhannya siapa? Nama Tuhannya mereka sebut Yod-Heh-Pav-He, yang Nah, maha Tuhanmu hidup. siapa namanya? Tuhanmu Allah siapa Subhanahu namanya? wa taala. Apa arti nama Tuhanmu dan apa arti nama Tuhan Yahudi? Tuhanku adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Arti Tuhannya nama- Yahudi juga arti adalah nama Elohim Allah yang itu maha tinggi, maha suci, maha Nggak tinggi. ada Terus arti YHWH itu apa artinya? Itu SAW gelarnya. arti YHWH itu yang hidup, yang ada dan Yang- akan ada. Halo. Iya, arti Tuhan itu apa? Artinya Allah itu artinya kekal, qadim di dalam Islam. Tuhan kami qadim, Tuhan mereka Yod-Heh-Pav-He, Hasem, yang ada dan akan tetap ada, yang hidup Ya, dan akan sama tetap nggak? hidup. Itu Tuhan kami. Sama enggak? Sama Nah, enggak? sekarang Tuhanmu apa? Tuhanmu apa? Yesus Tuhan itu berasal saya, dari Tuhan nama Allah Israel. Jezeus. Tuhan Allah Israel. Nama Tuhan dewanya saya. orang Romawi, Jezeus. Makanya Loh. Tuhan kamu sama nggak dengan Tuhan Yahudi? Saya tanya. Iya sama lah, sama. Loh, Tuhan nama Tuhanmu Tuhan artinya itu apa? cuma satu. Nama Tuhan itu Tuhanmu cuma artinya satu. apa? Tuhan Nama kami cuma Tuhanmu satu. artinya apa? Iya, nama Tuhanmu artinya Baca apa? kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Tuhanmu Yod-Heh-Pav-He, artinya apa? yang mereka sebut Hasem diterjemahkan dengan sebutan Allah. Tuhanmu siapa? Ayo. Nama Tuhanmu siapa? Cuma nggak tahu malu. Nama Tuhanmu apa? Ayo. Nocos terus. Arti nama Tuhanmu Nocos apa? terus. Allah itu tidak punya arti karena itu adalah nama. Subhanahu wa Tuhan ta'ala Yahudi itu ada artinya. Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha suci, maha tinggi. Sama seperti dalam kitabnya. Berarti berbeda Tuhan Sama seperti Tuhannya Bani Israel, maha suci, maha tinggi. Tuhannya Bani Israel itu begitu. Oke, saya Tuhan tanya maha sekarang. tinggi, Sebentar, maha sebentar, suci. Bidadari, sebentar. Itu diterangkan
Bahkan di dalam kitabnya mereka, Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 15, Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala, itu Tuhan kami. Nah sekarang Tuhanmu itu maha najis, maha terkutuk, maha diludahi, maha dibunuh, maha dibangkitkan, itu Tuhanmu. Beda dengan Tuhan kami. Kasih timer aja pertanyaan saya. Itu beda. Ini bebek di bawah, ini bebek ini ngapain? Ngomong apa nih? Jawab dulu pertanyaan saya. Ini bebek cari jantan ini. Bebek cari jantan dia. Lagi birahi dia naik ke sini nih si bebek di bawah. Saya tolong jawab dulu. Bukan di sini tempatmu Yuni, tempatmu di Comberan. Kalau bebek itu di Comberan Yuni. Bebek itu di Comberan Yuni. Di Comberan. Bebek itu di Comberan atau kau pergi di kandang cari jantan, jangan kau kesini. Aduh gimana sih? Yuni, kamu sampah, kamu hewan di depan saya. Maaf ya Yuni, kamu turun, kamu diam. Kamu diam. Lebih baik saya berteman sama ayam daripada orang munafik seperti kamu. Turun. Yuni, betina lagi horny, lagi birahi cari bebek jantan. Kalau berdebat dengan orang Kristen gak pernah sentuh Bible. Wanita munafik. Kenapa jadi kayak anak-anak diskusinya? Wanita munafik kau diam. Wanita munafik kau diam. Kau turun. Gak bisa lu berdiri di habis lu lebih baik lu pergi kirim sana. Tidak akan kudengarkan ocehanmu Yuni. Jelek diskusi begini. Tidak akan kudengarkan ocehanmu Yuni. Sama-sama saling Munafik. mempertahankan agamanya masing-masing. Munafik. Percuma kau mengganggu. Percuma kau mengganggu. Tidak akan kudengarkan. Bebek. Jadi kala-kala anak TK ini ributnya. Bebek, aku tidak akan mendengarkanmu. Aku lebih menghargai teman-teman Kristen daripada kamu, wanita munafik. Aku lebih menghargai saudara Kristen daripada munafik kayak kau. Al-Quran hadis yang Percuma saja kau ngomong. Saya lebih menghargai Kristen daripada kamu munafik, perusak Islam dari dalam. Kau diam. Aku lebih mendengarkan Kristen daripada orang yang ngaku muslimah tapi bohong, munafik. Yang suka konsumsi M150 dengan terong. Yang munafik itu kamu masuk ke sini bela Kristen, kenapa kamu Yuni? Apa yang dimakan orang tuamu sampai melahirkan kamu Yun? Jangan sampai kamu ini hanya tempat ayam bertelur dikasih roh. Lo yang munafik, Aduh, betina ini kasihan sekali. Lu sentuh Bible orang. Aduh, kalau yang Kristen masih bisa kena hidayah. Yang ini parah, ngaku muslimah tapi bohong. Yuni. Lu pergi jual agama sana, jual agama sini, jual agama Islam, lu serang Kristenan dengan Bible, lu serang dengan Al-Quran lu. Ginilah Al-Quran kami, inilah hadis kami, lu terangkan dengan mereka, inilah keimanan kami, Islam itu lebih baik daripada Bible lu. Tapi lu serang Kristen dengan Bible. Lu tuh waras nggak?
Lu tuh udah malu-maluin Islam tau gak? Kenapa lu diem? Yang munafik itu lu apa gue? Ada pernah bawa Bible orang? Kagak cuma. Ya sebenarnya seumur hidup aku barusan lihat, baru kali ini aku melihat ada monyet betina pintar bicara lu, lucu. Lu kan menunjukkan keislaman lu yang baru kali ini aku lihat ada monyet betina bisa bicara, mahir lagi. Aduh, lucu ya. Ini kira-kira berapa ya harganya ini ya? Kayak Islam lah cuma. Gua dari tadi nggak pernah. Ini berapa ya harganya ini? Unik kali. Bisa kayaknya bisa kusimpan di wisata saya ini. Monyetnya ini kayaknya sudah nggak dirantai dia ini kayaknya ya. Banyak hinaan lu tujukan. Nggak dirantai lagi kayaknya kalau monyet kayak begini nih. Bisa juga pakai jilbab monyetnya. Wih, cantik kali. Lancar bahasanya ini. Sama muslim baku. Dia bukan muslim, dia bukan muslim, dia munafik. Dia golongan munafik. Yang munafik itu lo, cuma yang munafik tengoklah. Lu kata mau perjuangkan Islam, apa yang lu perjuangkan? Lebih baik kau cari suamimu yang lari itu. Cari suamimu yang ninggalin kamu itu. Ninggalin kamu itu suamimu karena suamimu bilang, kenapa kau tinggalin istrimu? Sama aja saya tidur dengan radio rusak, Pak. Masa kau digituin sama suamimu sendiri? Yuni. Lo menyerang pribadi gua nggak pernah serang lo. Anak-anakmu juga pada lari semua dari rumahmu. Gara-gara ini kau kayak radio rusak peninggalan Belanda. Yang lu katakan tidak dibanding sama sekali. Gua nggak pernah membawa Bible untuk menyerang kekristenan. Karena gua ya itu urusanmu. Itu urusanmu. Terus ngapain kau harus menggunakan pakaianmu di badanku? Pertanyaan itu gue. Urusanmu, bukan urusanku. Emang lu siapa? Dengan menjual agama Islam. Emang lu siapa? Emang lu siapa? Islam sama Islam jadi berantem. Dia orang gila ini, Bu. Dia orang gila, orang nggak waras. Kak Yun. Orang nggak waras. Orang nggak waras ini, orang gila. Maklumi aja lah. Begitu Juma. Orang gila tuh. Lagi horny dia nih, lagi horny. Saya yakin sekali dia lagi birahi ini. Lagi birahi dia. Lagi birahi dia, lagi birahi. Dia nggak dapat terong, jadinya dia kesini. Sama ibu. Seperti Juma yang katanya juga dipalsukan. Tuh. Alim namanya. Nah, tengoklah. Datang anaknya. Datang anaknya. Gue Yuni Indriani ya di Cilegon, lo kalau boleh cari gue di mana juga ya. Gue gak kayak lo nama Nur Alim tukar-tukar. Keren orang Kristen ya, Bu. Terus kamu nggak tahu, kamu nggak tahu para sahabat itu, kamu nggak tahu sahabat-sahabat Rasulullah itu punya nama, punya gelar semua. Kamu tahu Rasulullah Muhammad SAW itu punya gelar semua. Bilang sama si Erik ya. Aku bilang sama Pak Erik ya. Al-Quran gua begini, nggak seperti yang kalian pikirkan. Beginilah Nabi Muhammad kenapa gila, ini orang gila. Bukan serang Bible lu kayak begini. Orang gila, Yuni gila sama anaknya hasil muta muncul. Lo itu yang munafik gua apa lo? Lo udah nggak percaya Islam lo? Woi Nur Alim. Lurus wow. Usaha orang kau bilang usaha kau. Memang apa homreng? Apa homreng homo? Kau tuh yang jual kamu agama. masih ingat kau diperkosa sama kau bilang punya warga setempat. Nabi Isa sudah punya. Sampai detik ini lu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia malah ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
uang orang kafir yang Uhillat makan. lakum Masih bahimatul an'ami illa ma Bang yutla FBP mute aja alaikum nggak ghaira ada gunanya dia ngaji. bis-sayd Maling kok. wa antum hurum innallaha di-mute yang gini, Bang yahkumu FBP. ma yurid. Bang FBP. Mute Ya Dia ayyuhalladzina amanu la biarin pula dia tuhillu apa? Dia jualan ayat-ayat Allah loh. syairallah. Ya, mulai Bang Juma ya diskusi. Nggak ada Ya, mulai. munafik. Silakan. Turunkan dulu orang-orang munafik ini. Dan lu siapa yang Turunkan orang-orang munafik? munafik. Hah? Walal Masih makan qalaida wala aminal baital haram. Kalau dia orang beriman, dia orang Islam, pasti dia akan tenang mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang Kristen aja tenang. Turun dulu. Gimana bisa Naik tenang? lagi. Yang Kristen aja tenang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini yang melantunkan ayat Allah itu ada orang munafik. Ada peringatan, turun lagi. Oke, saya naik lagi ya. Ada peringatan Bang Juma. Oke. Iya, ada peringatan. Naik lagi Biar ya, nggak jangan kena ban, kabur. turun aja Bang. Weh, Nur Alim. Jangan kabur kok Nur Alim. Naik lagi ya. Siap. Kacau. Nur Alim Aku nama nggak bisa aslinya ngeliat ya. koma Ingat. lu ini. Oh, Nur Alim ya. Oke. Kalian semua nama aslinya Nur Alim. Dia itu karyawannya orang Kristen. Bosnya itu orang Kristen. Namanya Pak Leo Erik. Jadi usaha-usaha yang dia bilang itu semuanya punya orang, perumahan, main-main apa, itu punya orang semua itu. Bukan punya dia. Penipu. Alim nama aslinya. Benar berani naik aja. Mudah-mudahan dia berani naik. Karena ada ini tong dengar debat antar agama di TikTok. Oke. Lanjut kita. Oke, lanjut. Yuk lanjut. Ya, jadi kembali kepada tema yang tadi ya. Iya, siapa yang mengakui Tuhanmu, Juma? Kamu nggak berani. Ya sama. Pertanyaan saya juga begitu. Kami umat Islam ini mengakui Allah Subhanahu wa taala. Cukup kami umat Islam. Kalau Anda nggak mau mengakui ya silakan aja. La ikraha fiddin. Saya kasih tahu kamu. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Anda harus mengakui Allah. Saya kasih tahu kamu juga ya. Kecuali di agama Anda itu kalau di agama Anda itu betul. Orang yang tidak menyembah kepada menjadikan Yesus itu sebagai raja, maka dia harus dibunuh. Recokin orang Kristen di room Kristen. Kalau tidak ada paksaan Islam. Ini kan mereka menaikkan saya, berarti mereka mau berdialog kan gitu. Enggak ada paksaan. Bukan menaikkan. Memang saya maksa. Memang kau datangi. Memang kau datangi untuk kebutuhan konten harian kau. Kan itu yang pasti. Oh, kemana deh? Hilang. Nggak ada gunanya sebenarnya perdebatan antara agama. Karena ujung-ujungnya akan ribut. Masing-masing pertahankan. Mending kalau Kristen mau memperkuat iman ya sesama Kristen aja diskusi. Islam juga begitu. Kalau kayak begini sebenarnya saya juga nggak suka. Kalau awal sih normal ya, seperti diskusi yang kita biasa lakukan. Sebenarnya ada perlunya, ada baiknya Bu. Tapi memang orang yang memang berhak untuk melakukan dialog itu nggak usah di-kick. Memang pantas. Nggak di-kick. Nggak di-kick. Si Juki sama ini bosnya. Di koma-koma lain juga gitu kan, ujung-ujungnya ribut karena saling menghujat. Iya, kalau diatur dengan baik, ya enggak mungkin menghujat. Saya dialog dengan teman-teman Kristen baik kok. Cuma kan memang Juma ini kan memang orang yang bukan orang yang tahu tentang agama dia sendiri, nggak tahu dia. Sama sekali. Dia nggak pantas buat buktinya debat. belum ada yang bisa lawan saya. Loh, buktinya kamu nggak bisa jawab Sistem lawan-lawan gitu itu namanya bukan diskusi. Cuma lawan kayak gini aja ya. Di situ saya udah salah kan. Si Nur Alim ini udah salah. Sunat nggak Zulkifli? Gitu. Zulkifli sunat nggak?
cuman modal kayak gini aja ya, nyerang-nyerang pribadi. Zulkifli sunat nggak? gitu. Tanya dulu aja Ngurusin dulu pekerjaan orang. Apanya kayak kan gitu nanya. coba. Nyerang pribadi. Bentar, Ada kita kebencian aja. masing-masing. Kebencian Kita aja Muhammad yang sendiri kan nggak besar-besarkan gitu. Enggak, saya Selamat kan nanti bertanya. apa enggak, Kenapa? gimana akhirat. Sementara Jumanya, Itu aja. dia bicara sunat, Jumanya sunat nggak? Nabi Muhammad Jumanya dan sunat Nabi nggak? Zuma itu alhamdulillah untung itu. Sunat pas lahir. Muhammad Pas lahir sendiri. udah Nabi sunat aja nggak duluan. disunat, datanya nggak ada. Dia mau bilang disunat Jibril, sunat. Pak. Disunat sama Jibril. Waduh, itu kan cuman dongeng aja yang begitu. Sunat dari mana? Datanya mana? Loh, Zuma kan tinggal bikin dalil, Pak. Iya, kalau soal masalah sunat si Jumanya juga nggak sunat. Dari mana tahu di si Juma si sunat? Tarik Ada lagi yang Bang lihat si Juma Ente. disunat. Jangan sampai dia binti bilang dia dike. Tarik lagi dia Bang Ente. Si Juma disunat nggak? Dia ngomong sunat. Dia Nur kalau Alim nama sudah aslinya Pak Adri. Pak Adri nama aslinya Nur Alim. Kalau naik saya si Juma mah udah ini si Zulkifli. Nama aslinya Nur Dia kan- Alim. dia itu nyari gift untuk bangun masjid di Jawa Barat. Dia tuh pakai joki, ada 5 jokinya. Jangan bohong, Udah. dia bukan pinter Bible, dia pakai joki. Oke. Jadi masjid Iya, itu memang 5 jokinya sengaja dibangun dalam jangka waktu yang lama. Lah Memang muslim-muslim Coba buka juga pada open cam dia kalau nggak asal dikelilingi baca oleh aja joki dia. Alkitab, sementara yang dia Kristen bukan aja pintar baca Alkitab. Alkitab kalau tidak minta hikmat, tidak berdoa dulu itu nggak bakalan ngerti loh Iya. ayat-ayat Alkitab. Kalau saya di atas dia pasti nggak berani naik Zulkifli sini. Kita pengen debat sama dia. Ayo, pengen Kan tahu dia framing kan, dia bilang dikik kan. Jamba aja apalagi Bang SFP. Dia sendiri nggak Sama disunat, dia dia dong, ngomong sunat. Dari mana tuh? Jangan ntar aku record bentar dia dulu, nanti dia bikin framing kalau dia Cuma kasar, aduh parah. Ngomong sunat, sedang nabinya sendiri nggak ada ayatnya disunat. Ngarang-ngarang sendiri. Naik lagi kau Dia Zuma, ngikut- jangan nanti kau bilang pula kau ngikuti Ibrahim. Kenapa nggak Ibrahimnya diangkat jadi Rasulullah? Ya, kok malah lebih dominan ke Mehmet. jago ya. Berapa? 16. Mana dia? Nggak naik kan? Yang berani Bang, Tuh. namanya Nora. Jadi begini, bayangkan betapa pecundangnya dia jadi manusia ya. Hidup makan dihidupi orang kafir. Nah, yang dia bilang kafir-kafirin setiap hari. Makanya nggak salah yang dibilang bayangkan tadi. betapa pecundangnya dia jadi manusia. Bu Yuni dia nyerang orang pakai Bible, dia cari duit pakai Bible, tapi dia menghujat Bible, kan lucu. Iya kan? Dia karena apa? Karena Quran itu kekurangan data. Ayatnya sebagian makan kambing. Ini kalau Pak Leo Erik tahu kelakuan dia ini parah nih. Iya. Dia mah dia kalau nggak pakai Bible nggak akan bisa makan dia. Lihat tuh typingnya Juma tuh. Lu lihat aja mulutnya kotor gitu. Dia ngomong sesama dia aja kayak gitu mulutnya. Pantas nggak dia dipanggil Ustaz Iya Juma? ya. Makanya Itu saya bilang bukti. kok sesama Itu- muslim kok saling menghujat. Itu bukti bahwa akidah yang dia anut menghasilkan orang-orang yang buruk. Bagaimana dia mau dengan menang yang sendiri biar di giftnya luar tinggi. mereka? Ya kan Segampang otomatis itu. tadi Bu Yuni kan naik itu ininya tuh giftnya naik koinnya. Dia nggak mau, dia harus singkirkan biar dia untuk dia sendiri. Dia bangun masjid tuh, makanya dia cari sumbangan. Oh. Dia nggak mau kalau ada yang makanya dia tantang bukan nggak tahu dia. si Zulkifli itu. Ya langkah Si awal Zulkifli seseorang menjadi teroris itu ya itu ngerecokin agama orang. Iya, tuh tapping di bawah tuh lihat tuh si Juma, Itu calon- si Zulkifli calon- nggak ada nyali calon dia kalau semua gua di itu, atas Mas. mah. Suruh naik dia sini. Gua pengen lihat dia ngomong sunat, dia sendiri nggak bersunat. Ada bukti nggak dia disunat? Coba tunjukin datanya. Ataupun ada nggak orang saksi dia disunat gitu?
Dia ngomong sunat. Intinya Bang Juma lebih Sementara percaya Nabi juga Bible lagi karena sunat. sering-sering buka Bible daripada Zuma Al-Qur'annya. itu udah dinaikin ya, Dia tapi dia bukan nggak mau buka naik. Bible, dia karena ada jokinya di situ. Dia ada joki, Oh, gitu. dia pakai joki. Jadi, dia pakai kalau joki. di open cam dia ada 5 lebih tuh jokinya, hanya untuk mengetahui tentang Bible. Bukan dia ahli Bible, enggak, itu bohong itu. Para typing jangan percaya itu pakai joki, dia gaji pakai gift itu, bagi-bagi dia nanti itu. Jadi supaya kelihatan bahwa dia itu ahli Alkitab ya. Sementara dia di Makassar itu guru karate dia. Dari duitnya dari situ, dari privat-privat karate. Jangan bohong dia, gua tahu betul dia tuh. Jangan Akunya fitnah. supervisor. Ternyata yang supervisor orang lain. Punya Iya, perumahan, emang punya nyata kok. perumahan orang lain. Iya, ngomong dia tinggal di jalan apa di Makassar Bang Juma? Putus-putus kadang Yun, putus-putus kadang. Ini si Reta turun naik terus. lagi host. Saya juga tinggal di Kemarin nggak Makassar. bagus Yun. Ya. kemarin gua udah di Kendari dia nantang. Oh yang nunggu di ini bro ya, nunggu di ini lobi hotel ya. Iya Itu betul. apa karyawan penyedia keamanan gitu. Saya nunggu Satpam. di Swiss Bed Hotel katanya bohong. Gimana sih? Dia bilang saya bohong. Nggak nongol dia. Temen-temennya juga bilang saya bohong. Bohong buat apa gua bohong? Gua udah terbang begitu ke sana, dia bilang bohong. Itu orang nyalinya nggak ada modal congor, makanya congornya selalu ditutupi dengan masker. Nggak punya nyali dia itu. Karena Jadi ini ngomong si Juma, makanya dia bilang orang bilang apa tuh typing tuh lu penggemarnya dewa Juma tuh nggak ada apa-apanya si Juma mah. Ya kan pakai Bible karena dia ahli Bible karena ada dia punya ini, ada dia punya joki dia lebih 5 orang jokinya tuh. Nanti kalau soal bahasa Ibrani nanti dia keluarin lagi sebentar jokinya. lagi dia kan mau peresmian masjidnya itu. Jadi memang harus dikerja target. Karena kan bangun biaya masjid dia cari gift. untuk Cinting tuh orang. biaya pertemuan itu sekarang itu donatur itu udah mulai nggak ada yang mau ngasih lagi karena mereka banyak melakukan penggelapan. Makan sendiri. Betul. Halo Kan udah ribut. Kak. Sesama mereka Gimana udah bilang ribut. si Juma keren. Halo Kak. Apaan yang orang keren kan si sudah Juma nggak modal ada. congor. Halo Kak. Nggak Orangnya apa. kan sudah nggak ada, nggak usah Pengikutnya kan dibahas masih ada di lagi. bawah kak. Bukan, saya ngomong sama Ada yang di bawah. typing di gini bawah loh, tuh kalau yang kita nggak tahu mendewakan. kebenarannya jangan dibilangin dulu, takutnya nanti fitnah. Enggak, aku Gitu nggak loh. fitnah. Memang tahu kok kebenarannya Bapak udah jahat. mereka Memang obrolin benar kok. kok, bukan fitnah. Jelas, bukan fitnah. Bukan fitnah. Bapak Memang jahat, itu nyata kok. infonya benar. Makanya naikin dia. Ya ditunggu aja. Kan ribut. Mereka sama mereka kan ribut tuh. Iya. Apanya yang Udah keren dia- si Juma? Karena udah ada nggak mau beberapa naik kasus. tuh Bang Juma, mana Lu berani. lihat aja mulutnya tuh kayak anak TK. Sama-sama dia aja menghujat dia. Islam apa Iya, dia? masa tadi bilangin orang monyet? Nama aslinya Nur Iya, Alim. kayak bebek, birahi. Apakah kotor mulut seorang yang beragama kayak gitu? Kemungkinan Apanya besar yang karena dia keren si Juma? takut. Kemungkinan besar karena dia Iblis takut tuh, ketahuan iblis, sama bosnya biar tahu. itu. Cuma ada Juma Mereka mah kayaknya iblis. gitu semua loh. Kalau sudah ke pojok sesama mereka itu mereka maki abis-abisan, nggak mau malu kan? Iya kan Bu Yuni itu kan benar. Dia bilang itu ngapain lu menghujat orang pakai Bible juga. Lu menjawab Iya seseorang benar. pakai Bible. Harusnya Sementara lu kotori Bible. hajar musuhmu dengan kitabmu sendiri. Sebentar, suara gua kedengeran nggak? Ada. Ada. Iya tadi kalau saya ada tadi saya bela Bu Yuni itu. Iya, saya soalnya bukan. Tadi pun saya diam-diam karena dia, ya itulah saya bilang gini, buat apa sih menghujat orang Kristen? Kan saya kalau nggak ada yang diomongin kayak begitu, kalau nggak saya yang ngomong itu orang Islam lain mana ada yang bisa bilang dia mutu munafik? Dia kan kata saya Iya munafik. benar Bu Yuni. Belum apa-apa dalam masa Benar, Bu. 10 menit tadi pun, 10 menit pun dia ngomong apa, saya macam apa monyet keluar kerangkeng, saya udah ngomong apa? Iya. Nggak ada kan? Enggak, sebenarnya Bu Yuni menengahi tadi, cuman dia tidak terima. Gitu.
Nah, karena Dia memang nggak mau disudutkan, apalagi sesama dia. Dia Bu Yuni bukan Iya, menghujat, kan? menengahi dia. Lu jadilah Islam yang benar, dia kan gitu. kemungkinan besar ini mungkin konten dia hari ini orang konten mengambil pertama itu dia ya. ini, makanya dia harus ngotot. Nanti nggak dapat cuan. Dia memang jam 10 pagi mulai geraknya, Bu. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya, Kita nggak geraknya setiap hari ngerti bikin ya. konten itu. Dia harga diri dia. Dia bilang host jambak dia tadi. Orang saya lihat kok dia minta naik. Tiba-tiba dia naik langsung nanya tentang Yesus. Saya di bawah tadi. Kan? Dia udah Iya, saya di bawah tadi. macam tau. Ngaco tuh si Zulkifli itu. Nur Alim namanya aslinya, Nur Alim. Iya, kalau saya manggilnya si Zulkifli biar ini si Kadrun Kadal Gurun tuh. Bohong dia, Om. Bilang punya usaha inilah, usaha itu, usaha orang. Mana rupanya. dia privat karate, dia ngajar karate cari duitnya. Apaan dia sombong punya perumahan segala macam tuh, ngomong bullshit lah itu, ngomong kosong. Udah ada itu bohong dia. Pak Leo Erik ya, Bapak Jada. Leo Arik. Leo Arik. Itu yang saya heran tadi, kok dia maksa sekali ya. Dia kan nanya, apa alasannya sampai Kristen itu menuhankan Yesus, percaya sama Yesus. Udah pada dijawab, dia ngotot. Nggak bisa gitu loh. Itu kan imannya orang. Kok yang Dia maksa iman dia gitu loh ke orang, kan lucu nama maksa. Dia bilang tidak. Dia mau bilang maksa tidak harus ada seperti paksaan. dia. Wih, Tapi setiap hari gangguin orang di mana yang tidak ada paksaannya, ngangguin itu udah namanya maksa. pokoknya mereka merasa gimana ya, kayak terancam dengan Kristen. Tuh, para taping lu berhenti mendewakan Juma tuh. Lu mendingan mendewakan Iya, lu punya Rasulullah. kasihan nih yang di bawah nggak ngerti. Si Bang Juma itu siapa. Kan lu kalau mau nyumbang gift lebih bagus langsung ke masjid, jangan ke Juma. Nggak nyampe Juma mah buat makan. Dia cuma buat makan kondro sama sotonya. Leo Arik. Itu nama cuma lato-lato terus. Nama Facebooknya nama Nur Alim Arji. Nah, dia itu anak buahnya Pak Leo Arik. Betul. Perusahaan penyedia keamanan Sapam. Oke. Iya, memang dia levelnya satpam. Dia mau ngomong apologet lah, dia bilang dia pakai orangnya keras salah-salah. Iya, dia bilang dia jago karate. Ya kita cobalah jagonya sampai di mana. Saya tungguin di Kendari. Dibilang saya bohong. Saya masuk ke Swiss Bay Hotel, dia bilang saya bohong. Iya kan? Ya kan itu dia tuh, Om. Aku diajak nyebut dia 100 juta tuh. Iya, oke dah. Nggak usah gua yang kasih lu hadiah dah gitu. Bilang sama dia. Kita penambang emas di Sambas. Jadi dia kalau cuma uang segitu mah uang receh, cuma tai gigi doang. Dia kan terikat dengan gaji. Kalau kita ini nggak perlu yang gitu-gitu, kita penambang emas. Kita ini orang perusahaan, nggak mungkin kita yang gitu-gitu mah nggak level kita. Dia mah level satpam. Ya kan gajinya aja berapa? Lebih tinggi kita punya satpam di tambang daripada dia. Satpamnya UMP, UMR. Iya, dia ngomong apa? Dia jelas cari gift kok memang untuk hidup. Dia bayar jokinya berapa duit tuh? Dia kan bagi-bagi dia tuh, jangan bohong si Juma tuh. Kalau nggak untuk apa dia kena ngajar karate kalau dia memang udah cukup. Nanti naik lagi Yuni, kena peringatan. Turun. Oh iya. Saya enggak ya host ya. PT enggak. Banyak datanya kan bicara Juma kan bicara fakta, tidak bicara fitnah dia enggak. Kita enggak ada kapasitas fitnah dia. Sebenarnya udah berapa ya? Udah 3 bulanan nih ku tahan nih dia nih. Nggak ku omongin data dia, tapi makin lama makin keterlaluan kan. Iya, udah gue banyak bohong ya. Itu dia ada mereka videonya kalau lagi terpojok kayak anak-anak loh, ribut lagi live, nggak kasih kesempatan orang yang buka kedoknya mereka. Ditanya tentang kepada siapa Quran diturunkan, bingung dia jawabnya tuh. Saya pernah lihat live. Iya kan? Makanya dibilang, lu terima Quran nggak? Iya. Dikatakan di situ apa? Di dalam Quran sendiri dia nggak bisa jawab. Jadi dia kadang-kadang pakai Bible untuk memojokkan orang Kristen, kan lucu. Dia hidup dari Bible tapi dia menghujat Yesus. Yesus katanya menuhankan anak orang lah ini. Katanya apa itu nggak hujat? Bagi kita ya hujat loh.
Dia dihujat nggak mau. Orang-orang seberang ini begitu. Kira-kira kita ngomong fakta tentang. Mana fotonya Bapak? Tunjukin fotonya. Tadi tuh. Itu sama bosnya tuh. Coba perbesar host. Iya tuh. Nggak bisa. Lu lihat tuh. Dewa lu tuh, Dewa Juma lu tuh, typing. Bisa. Oh. Cari aja modal tongor. Cari aja di Facebook namanya Nur Alim Arji. Ya, yang tadi itu. Foto dia banyak dihapus. Cari nanti nama bosnya namanya Leo Arik. Itu nama bosnya. Oh, iya. Makan dari orang Kristen dia. Makan uang dari orang Kristen. Ternyata hidup dari orang Kristen. Tuh lu lihat tuh, lu punya dewa tuh, typing. Hidupnya dari Kristen kok mau hujat Kristen. Entah dia punya dendam pribadi. Orang Kristen haram, tapi mau makan dari Kristen. Naik sini si Jul Kipli. Saya panggilnya Jul Kipli tuh. Dia sama kiamat aja mencret nggak bisa jawab dia. Bayangin kalau di dunia nyata ya dia mengucapkan selamat Natal. Itulah kelakuannya. Mungkin tertekan mungkin dia kan. Bas dendam lah aku di online ini. Iya, dunia nyata nggak bisa ngapa-ngapain. Enak tuh Jul, naik Jul sini Jul. Juma tiada lawan apa, buktinya kabur dia. Kalau dia ada di bawah bisa ditarik, dia nggak ada, kabur. Kok dibilang Juma nggak ada lawan? Ngaco tuh orang. Dewain si malah agung-agungan si Juma daripada Rasulnya. Bingung saya lihat. Selalu bilangin orang Kristen penyembah manusia. Lah kamu nyembahin si Mehmet. Jadi kan apa nih Om? Jadi kan 2 bulan ini dia kan memang nggak ada kan masuk ke room Kristen. Nah jadi nggak dapat konten. Digelisah dia. Nah, makanya nggak salah aku ya 1 minggu ini ya. Berapa 3 hari inilah dia mulai masuk lagi ke room Kristen kan? Karena memang kebutuhan konten. Dia, makanya. Iya. Sudah usah dilayani aja kalau dia minta naik. Memang konten, dia memang nyari konten, Bu. Ngejar target ya. Iya. Memang harus ada konten. Itu konten tuh 1 hari itu harus udah ada 3 konten. Dan sekarang itu kan mereka dulu kan konten tuh kan sama-sama tuh. Beberapa akun YouTube memiliki pakai debatnya si Zuma tuh. Iya. Cuma sekarang kan peraturan YouTube kan udah susah. Makanya ngakalin orang tuh sekarang tuh. Masing-masing lah bikin konten. Tuh, semakin brutal, semakin menarik lah konten itu kan. Lu punya dewa kerja sama siapa, makan sama siapa. Lu agung-agungkan lu. Makanya lu sumbang tuh biar dia makan. Kasihan dia tuh kalau lu nggak sumbang. Iya, ini pemuja Juma nih, kasih tuh. Iya, kasih sumbangan dia. Jangan cuma dipuja-puja aja, bantuin. Ya kita sih tidak istilahnya menghina pekerjaan dia, enggak. Cuman kan kalau seperti itu dia harus sadar diri kan gitu. Kalau lu memang istilahnya memang mau cari gue, mendingan kayak kemarin tuh yang di tempat roomnya Ica tuh, dari ada perang di apa namanya di Timur Tengah itu kan dia minta sumbangan. Nah, kayak gitu lebih mendingan disumbang orang. Iya. Dia kena mortir apa? Akhirnya disumbang. Kalau sumbangannya dikirim, kalau dipotong disunat. Nyatanya kan sekarang kan semua sumbangan itu kan dipotong. Ngomongnya buat gaji. Tadi saya mau nanya dia, Juma sunat nggak? Iya kan? Jadi dia bilang banyak orang Kristen nyamar jadi orang Muslim. Banyak juga. Ya kan orang Muslim banyak nyamar jadi orang Kristen. Begitu juga, jangan-jangan dia juga Kristen gitu loh, nyamar jadi Muslim. Ya, misalnya kayak gini kan? Dia serang pribadinya Bu Yuni gitu kan, beginilah begitulah. Apa nggak dibalas aja gitu loh. Dia jomblo 2 tahun. Ya kan? Oh iya. Ngocok dia kerjaannya.
Tuh Juma, kartu lu udah dibuka tuh. Kocok pakai tangan kiri, pakai tangan kanan Juma tuh. Enggak kayak gitu, ya gitu loh apa Om, enggak gitu dong caranya. Ibu Yuni apalah Ibu? Apalah Ibu Yuni itu kan? Cuma ibu-ibu punya warung kecil gitu aja. Bukan Bu Yuni, tadi kan supaya jangan nama Islam tuh diburukkan oleh Juma gitu. Makanya dicari tengah sama Bu Yuni, tapi dia nggak seneng karena nanti dia ngeluh nanti Islamophobia lah, Kristen takut dengan Islam, ya kan? Islam jadi sebuah momok ketakutan, dia yang bikin orang takut dengan Islam. Takut apa sama si Juma? Aduh, yang gitu-gitu mah. Nanti dia ngeluh, ya kan? Fobia Islam, orang-orang di luar Islam fobia dengan Islam, ketakut akan dengan Islam, dia bikin orang takut dengan Islam. Kalian itu loh yang pendukung Zuma itu. Yang bikin pada saat Yesus mengusir roh jahat itu masuk kepada babi-babi. Nah, orang Kristen udah jelas makan babi, iblis aja dimakan, apalagi si Juma. Ya kan? Sampai itu tandanya orang Kristen berani, iblis aja ditelen, masak kecap lagi. 2 tahun jomblo pun Papa Jawa tahu ya, hebat. Iya jomblo. Tahu. Terbuka kok itu Pak Silvan. Kan tahu semua kan. Iya. Iya jomblo 2 tahun kan gimana kan, kalau pengen gimana? Ya pakai tangan lah. Kita dengarkan tadi bahkan yang masih jadi misteri kan pakai yang mengatakan dia pernah janjian sama Bang Zuma gitu, ketemu di Hotel Susbel. Memang pernah. Saya baru ingat baru-baru ini ada orang yang mengaku muslim, fans dengan saya gitu ya, sangat ngefans menurut dia, dan dia muslim, soal nelpon terus. Habis itu dia ngebet kali mau ketemu. Nah, akhirnya waktu itu dia ngajak ketemuan di Hotel Susbel. Jadi memang saya ke sana, saya pingin tahu orang ini kenapa kok gila kali mau jumpa gitu. Tapi saya memang udah curiga ini pasti bukan Islam ini, dari caranya berbicara gitu. Video call tapi kemudian saya tidak mau angkat gitu ya kan. Tapi saya coba ke hotel tersebut. Dia mengaku sudah datang, sudah di depan hotel katanya. Tapi aku lihat-lihat nggak ada siapa-siapa. Oh ternyata ini dia buka kedoknya sendiri nih. Ternyata mereka ini seperti ini ya. Dia mau ketemu katanya, saya muslim, ngefans, mau jumpa gitu. Tapi ternyata dia akui sendiri bahwasanya itu, dia mengaku bahwa dia mau temui saya katanya karena dia ingin menguji saya gitu. Karena katanya saya ini guru bela diri ya, sehingga dia mau menguji saya. Wah, bahaya ini. Dia ke sendiri. La haula wala quwata illa billah. Jahat kali orang-orang ini. Jadi itu Ibu Yuni ya, teman-teman sekalian yang baru tahu tentang Bu Yuni. Beliau itu adalah peliharaan para penghujat Islam ya. Nanti jangan sampai ada yang berpikir kenapa Bang Zuma kayak gitu. Jadi kita sudah kenal, udah bertahun-tahun dengan beliau, dengan Bu Yuni ini. Beliau ini adalah orang yang menjadi tangan kanan ya, kaki kanannya penghujat Islam, Ibu Yuni, supaya diketahui gitu. Nah, jadi itu yang tadi ingin saya sampaikan, bahwa ternyata betul di kalangan mereka memang ada yang benar-benar ingin temui Bang Zuma dengan niat buruk ya. Dia sudah akui tadi. Karena memang ada yang beberapa saat yang lalu ingin berjumpa di Hotel Susbel yang dekat pinggir pantai gitu. Inilah kebencian ya, iri hati, dengki mereka terhadap Bang Zuma ya. Suara saya kecil, udah full padahal di sini. Kamu nggak tahu aja Bu Yuni itu sopo.
Nah, jadi Bu Yuni itu dikultuskan bagi mereka. Giliran kita kemudian berbicara yang saya rasa itu bicara layak kepada Yuni, dia kemudian mengkompori gitu, seakan-akan mereka tersakiti gitu. Nah tuh kan sengaja memang kan. Coba aja kalau dia muslim, ngapain coba naik-naik nyerang musuh sama muslim. Ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah mengaku sebagai muslim yang baik. Alah, Yuni itu memang orang yang dipasang untuk bela kalian, sengaja gitu, untuk merecoki gitu. Curhat aja kerjaannya. Joki. Aliran radikal. Tiap hari gangguin ini. Pak, ayo gerak. Zuma gerak. Kita harus dapat konten hari ini. Itu intinya. Apalagi kalau dia resah gini kan, takut YouTube-nya kena dolar kuning. Kalau kena dolar kuning nggak jadi duit tuh. Iya nggak jadi, beku dah. Sementara apa harus dibayar? Steam harus dibayar, Yoki harus dibayar. Penyakit hati. Jadi kalau cerita munafikun ya, golongan kalian tuh munafikun, umat Zuma. Munafik sejatinya tuh ya kalian. Tuh si Apam Panas bilang coba aja datangin Cobra. Berani, gua udah dateng, dianya aja nggak berani. Tuh. Siapa ini? Alasannya apa bro Adri waktu di Kendari itu? Kontak baliknya dia saya kayak akun yang satu, saya ribut masalah ini ya, kalian kan bicara, saya cuma tidak sebut nama oknumnya. Kalau orang dewasa yang suka sama anak kecil itu namanya apa? Pedofil kan, nggak salah saya ngomong. Ya kan gitu. Oh dia mencak-mencak kawan-kawannya semua satu kampung begitu. Ya saya sih nggak ada masalah, yang bilang begitu. Jadi dia mau cari saya bilang nggak usah lu cari saya aja yang cari lu di mana. Nah sekarang gua berangkat. Berapa sih, cuma tiket cuma 1 jutaan gitu. Dia bilang mau, kalau lu berani, dia bilang mau ngasih saya 2 juta lah. Ini jangan 2 juta, kecilan, cuma tek gigi gua. Sarapan pagi gua aja lebih 2 juta, lu jangan ngomong. 2 juta dia bisa buat bangun masjid, bisa beli atap dia untuk masjid mah. Waduh. Aman, bentar lagi kan bosnya kan tahu nih kelakuan anak buahnya. Iya, terancam itu. Dibilang lah gereja banyak dijual, mau dibeli gimana mau dibeli, sedang bangun rumah ibadah aja ngemis-ngemis di jalan, mau beli gereja lagi. Aduh, orang gereja yang dibikin di mall aja kena demo sama orang nih. Iya, itu yang namanya toleransi beragama. Aduh, kalau dia ngomong soal toleransi mah ketawa saya. Lucu, nggak ada toleransi. Lo baca itu ngaca dong dulu gitu kalau mau ngomong begitu. Gue mau lihat-lihat dulu Pak Fajat, gue mau lihat di internet dulu yang lu kasih ini. Iya bukan. Thank you ya. Thank you. Nur Alim Arji nama bosnya Leo Arik. Iya. Jadi beberapa teman udah kontak anaknya, Om Ajinya agak
Kasihan juga mendengar ke anaknya dulu kami ngapainnya. Bukan kami, ada kawan itu. Udah ada nama. Ini kelakuan anak buah bos bapak kau. Nur Alim, Nur Alim. Iyalah. Bro Adri, saya turun dulu, Papa Jahat. Bro Sepatu. Iya. Siap. Saya juga Siap, turun siap. host, Bang Silvan, Papa Jahat, semuanya. Kemana? Siap saudaraku, siap saudaraku. Dulu. Sepatu kemana? Om sepatu. Bang Nabirong, kenapa tidak muncul Om di sepatu. layar? Om sepatu sebelahnya mana? Tinggal di saja. Sepatu kemana? Cuma sepatu. Bang Nabirong satu. ini hilang-hilang ini. Cuma sepiji sepatunya ketinggalan. Pamit dulu ya semuanya. Iya Ibu Dince. Iya Bu Dince. Siap, siap. Saya juga Tadi pamit ada Pak ya Bang Nabirong. Nabirong. Nanti kita ketemu lagi Bang Papa Jahat. Selamat Iya. semua. Oke. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita sudahi ya konten kali ini. Ya, kita sudah puas mendengarkan ocehan mereka, ocehan orang-orang yang tidak berdaya gitu ya. Orang yang tidak memiliki kemudian keilmuan terhadap apa yang mereka katakan gitu ya. Membahas, kita tadi naik bahasnya bagus, baik-baik, bertanya baik-baik, mereka juga bertanya baik-baik. Tiba-tiba ada yang menghujat gitu ya kan. Lalu kemudian habis itu Yuni masuk mengacaukan, muncul lagi si Papa Jahat ini juga mengacaukan. Ya, karena ketidakberdayaan mereka menghadapi kita gitu. Padahal kita kan dinaikkan, kita diundang naik ke atas. Kita hanya ingin menyampaikan sisi kebenaran dari dua aspek kitab. Tapi ya seperti ini perlakuan mereka ke kita, ya mau kayak mana lagi? Oke sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya minta maaf kalau konten ini mungkin ada yang tidak enak didengar ya. Itu adalah kekurangan, dan mudah-mudahan kedepannya Ibu Yuni dan si Papa Jahat ini bisa berubah ya, tidak nyerang-nyerang pribadi dan seterusnya gitu ya. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf ya atas kejadian ini, dan terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah habis ini kita akan kembali mencari teman-teman yang mau diajak diskusi dengan baik. Baik, saya pamit. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.